Oke, kita mulai saja karena topik kali ini adalah topik yang bagi saya adalah topik yang sangat-sangat menarik, ya. Karena sebelum mulai ini saya ada bacakan eh, satu cerita, ya, di mana cerita ini adalah cerita yang sangat eh, ilmiah, ya, memang begini adanya. Karena di dalam cerita ini diceritakan ada sebuah keluarga yang merawat seorang kakek yang sudah berusia 77 tahun. Nah, kakek ini sudah tinggal bersama keluarga putranya, jadi putra bungsunya, ya. Nah, dengan kondisi yang memang kelas menengah ke bawah gitu ya. Dan si kakek cenderung dirawat oleh menantunya karena putra bungsunya tersebut sering tidak ada di rumah, ya sibuklah putra bungsunya. Nah, ibu yang merawat ini eh, sering menderita kesedihan karena tampaknya lelah ya mengurus bapak mertuanya. Kemudian ibu ini juga mengurus kedua anaknya ya yang masih kecil, masih sekolah tampaknya gitu ya. Tetapi di samping itu juga si ibu ini juga mengurus suaminya. Dan bahkan ya ada satu lagi tambahan dari pekerjaan ibu ini yang tampaknya juga menguras energinya adalah mengerjakan pesanan ya keripik, lihat ini dia usaha keripik apa namanya pisang gitu ya. Jadi mengerjakan pesanan-pesanan pembeli yang begitu banyak. Nah, ibu itu dilakukan sendiri ya tanpa asisten rumah tangga. Sehingga apa yang terjadi? Ya, terutama adalah merawat kakek yang sudah berusia 77 tahun itu, ternyata yang terjadi pada ibu ini adalah ada gangguan-gangguan, terutama adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan apa namanya depresi yang melelahkan, ya, dan tentu saja juga menyebabkan kondisi kesehatan emosionalnya serta mentalnya memburuk. Nah, ini yang dialami oleh seorang ibu yang merawat kakek yang berusia 77 tahun ini, itu ya. Nah, pada malam ini ya kita tidak berbicara mengenai kakeknya yang 77 tahun itu, tetapi kita lebih arahnya adalah akan membahas mengenai teman-temannya si ibu ini. Makanya di sini Marahel dan Prof. Maraat itu apa namanya judulnya stres pada caregiver lansia di Panti Werda. Nah, ini akan kita bahas pada malam ini ya. Dan saya juga membaca PPT-nya Mbak Rahel, Prof. Marat pertama kali, tampaknya kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan caregiver itu. Kalau saya lihat, nanti barangkali Mbak Rahel juga ceritakan berapa sih gajinya mereka bisa begitu merawat orang-orang lansia yang sudah mungkin sudah pendengarannya kurang, mungkin gaya bicara pun juga kurang. Ini menurut saya tugas-tugas dan sesuatu yang sangat mulia, ya. Jadi mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita malam ini dan narasumbernya juga nggak asing lagi yang sering sekali jadi peserta Prof. Maraat ya. Prof. Maraat, selamat malam. Terima kasih Prof. sudah hadir. Sama-sama. Ya, Prof. Maraat luar biasa. Nama lengkap beliau Profesor Dr. Samsunuyati Maraat, psikolog. Ya, nanti saya akan bacakan juga nanti CV beliau. Yang kedua adalah tampaknya Mbak Rahel juga selain menulis kajian-kajian ilmiah, beliau juga tampaknya ini seorang praktisi nih. Rendeman Rahel Ruru, Magister Psikologi, psikolog. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana gambaran stres seorang caregiver, teman-teman sekalian, saya akan lebih senang ketika teman-teman itu open camp. Jadi kita bisa berdiskusi dengan hangat, dengan baik, dan terus terang ini suatu topik yang bagi saya, waduh, ini tampaknya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mencengangkan bagi saya, ya. Ini orang-orang yang bekerja di sana, padahal kalau saya lihat dari kajiannya Mbak Rahel itu
usianya juga ada yang muda-muda itu, kalau nggak salah 24-an ya Mbak Rahel, nanti ceritakan lebih banyak. Ini tugasnya begitu menguras energinya teman-teman ya. Jadi sebelum saya kita mulai diskusi kita ya, saya akan coba untuk membacakan CV dari kedua narasumber kita. Wow, Profesor Dr. Samsun Wiyati Marat, psikolog. Nah, beliau sudah sangat senior, tahun 79 sampai 83. 83 aja udah S3 loh, doktor di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung, dan juga adalah Radboud University Nijmegen, Belanda. Luar biasa lagi nih, tahun 63 sudah sarjana psikologi Universitas Indonesia. Prof, saya tahun 63 belum lahir nih, Prof. Prof udah sarjana, bahkan tahun 63 Profesor Marat udah sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Nah, apalagi 2005 ya tampaknya pensiun di Unpad ya Prof ya. Jadi staf pengajar psikologi Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta. Wah, luar biasa Prof Maraat ya. Kegiatan organisasi beliau adalah konsultan di Biro Pelayanan Psikologi Swaparinama Bandung, anggota HIMSI juga, Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, ya, anggota International Council of Psychology, dan anggota International Association for Cross Cultural Psychology. Ya, di Prof Barat. Kemudian kegiatan ilmiah beliau banyak di IA4, Asian Conference on Education di Kobe, Jepang, IA4 Conference Psychological Osaka, Jepang, Asian Psychological Association Conference di UNTAR, International Council Psychology Regional Conference di Kuta, Bali, for Asian Pacific Conference on Gifted di Jakarta. Nah, teman-teman kalau mau melihat kajian-kajian ilmiah Prof, ya silakan bisa diklik tuh di publikasinya itu. Ya, jadi banyak nanti temukan di sana kajian-kajian ilmiah dari Prof Maraat. Teman-teman boleh kasih reaksi Prof Maraat, ya tepuk tangan, jempol atau apa, silakan teman-teman biar tidak ngantuk. Terima kasih Mbak Rate, Mbak Jovita, Mbak Ina. Siapa yang kelihatan di saya nih, Mbak Rahel juga, Mbak Jessica, teman-teman terima kasih yang sudah memberikan reaksi positif kepada Prof Maraat. Terima kasih sekali lagi Prof. Ya. Nah, pembicara kita yang kedua, ya, Sis Indah, silakan. Itu adalah Rendeman Rahel Ruru, Magister Psikologi, psikolog. Pendidikannya Mbak Rahel itu adalah sarjana psikologi Universitas Pelita Harapan, Karawaci. Tahun 2021, Mbak Rahel meraih Magister Profesi Psikologi Klinik Universitas Tarumanegara. Pengalaman kerjanya, nah ini kan 2021 asisten psikolog di Rumah Sakit Bayangkara, ya. Kemudian 2021 sampai sekarang, ini Mbak Rahel ini buka praktek dengan psikolog klinis di bicarakan.id dan Rumah Bicara Jakarta. Wah, luar biasa ya namanya, dibicarakan.id. Wah, ini cukup menarik nih. Dan bidang ketertarikan spesialisasi dari Mbak Rahel adalah psikologi klinis remaja dan dewasa, forensik, gangguan mood, gangguan kepribadian, insecurity, negative emotion, forgiveness. Nah, stres dan coping yang ada kaitannya dengan apa yang kita bahas pada hari ini, pasangan dan hubungan romantis, ya, kecemasan. Wah, ada juga CBT ya, cognitive behavior therapy. Nah, ini adalah Mbak Rahel, ya. Lagi, Sis Indah. Oke. Baik, teman-teman, ya kasih reaksi Mbak Rahel, ya. Silakan kasih reaksi Mbak Rahel. Terima kasih Mas Paulus sudah berikan reaksi. Ya, Pak Jovita, Mbak Monica, Mbak Felicia, terima kasih sudah memberikan reaksi. Ya, Jessica juga sudah tadi. Baik, teman-teman, agenda kita sebagaimana biasanya, ya. Jadi Mbak Rahel akan nanti mempresentasikan hasil atau kajian ilmiahnya terkait dengan stres yang dialami oleh para caregiver. Nanti setelah Mbak Rahel presentasi,
Kalau ada masukan-masukan nanti dari Prof, ya silakan Prof Marat kalau menambahkan, memberikan pencerahan. Jadi kita malu sama Prof Marat nih, beliau rajin sekali di sini ya. Kemudian setelah itu baru nanti kita tanya jawab teman-teman. Dan di akhir sesi, ya tentu saja akan ada pemberian sertifikat dan penutup. Nah, kira-kira itu teman-teman agenda kita pada malam ini. Dan sepenuhnya waktu saya berikan kepada Mak Rahel untuk presentasi kajian ilmiahnya. Kita fleksibel saja Mbak, 15 menit boleh, lebih dari 15 menit, atau nanti ceritakan terkait dengan hal sifatnya praktis, itu luar biasa menambah insight kita. Silakan Mbak Rahel, waktu saya serahkan kepada Mak Rahel. Terima kasih banyak Pak Made perkenalannya. Terima kasih Prof. Marat sudah mendampingi malam ini. Terima kasih rekan-rekan, ibu bapak dosen yang hadir di malam hari ini. Saya izin share screen ya. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak, sudah. Oke. Kalau begitu kita mulai aja ya, Pak Made. Ya, saya izin mulai, Silakan. Prof dan Pak Made. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bapak Ibu dosen. Saya Rahel. Boleh panggil nama aja Rahel. Kak Rahel, Mbak Rahel, Bu Rahel, nyamannya aja mau dipanggil siapa. Dari judul ini saya ambil judul tesis saya ya pada akhirnya gitu. Jadi kalau mungkin dari judul yang Pak Made berikan, terima kasih banyak sudah dibuatkan topiknya. Ini saya ambil dari judul tesis saya yang lengkap. Gitu. Nah, kemudian di sini saya taruh tahunnya untuk disclaimer. Disclaimer pertama adalah karena ini tesisnya itu di tahun 2019, terus untuk disidangkan di Januari 2020. Jadi kiranya kalau misalnya ada yang sudah dirasa outdated atau dirasa sudah tidak relevan, mudah-mudahan dimaklumi ya, dan hal-hal yang masih berguna, yang masih insightful, mudah-mudahan bisa diambil. Kemudian untuk rekan-rekan yang saya nggak tahu Pak Made, apakah ada yang dari umum di sini atau semua makroklinis ya? Ada dari umum juga ada tampaknya, Mbak Ada Rahel. dari umum, Mbak. Ya, ada. Oke, kalau gitu sorry. Karena ada dari umum, disclaimer berikutnya itu adalah, again, ini PPT tesis saya, jadi kalau misalnya ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, mohon pemaklumannya ya, saya ngambil dari PPT tesis saja. Nanti yang kita bahas yang penting-penting aja. Oke, terima kasih. Saya perlu ganti, ini kah Mbak? Sorry Mbak, siapa tadi? Mbak Artina. Saya perlu ganti virtual background. Boleh, lanjut saja dulu, nggak apa-apa, Mbak. Ya. Oke, kita mulai dari latar belakang ya. Saya kecilkan ya, jadi nggak bisa lihat teman-teman sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau tambahan, silahkan langsung aja ya. Dari masalahnya dulu, masalah yang saya angkat itu penelitian saya dilakukan di Pantiwerda X. Pantiwerda X ini Pantiwerda swasta yang dikelola oleh yayasan di Jakarta, di daerah Jakarta Barat. Gitu. Nah, jumlah penghuninya itu ada 58 orang yang terdiri dari 37 lansia dan 21 caregiver. Nah, mungkin kalau dilihat dari persentase jumlahnya, mungkin ada yang merasa kayak, oh nggak apa-apa lah ya, 21 caregiver, 37 lansia, harusnya bisa lah gitu, harusnya mudah gitu kan, karena mungkin banyak nih caregivernya juga. Tapi sebenarnya mungkin nanti akan kebahas juga di poin-poin berikutnya, tapi 21 caregiver ini pun sebenarnya tidak semua yang tugas utamanya itu merawat lansia. Gitu. Jadi mereka itu ada yang tugas utamanya untuk kebersihan, kemudian untuk keamanan, bagian dapur gitu. Jadi staf-staf administratif lain gitu. Jadi sebenarnya yang full tugas utamanya untuk merawat lansia itu tuh juga tidak banyak. Jadi ada yang memegang sekitar 2-3 memang, tapi ada juga yang 4-6 lansia untuk satu caregiver gitu. Dan itu kan lumayan banyak ya sebenarnya. Dan tantangan-tantangan lainnya mungkin akan kita bahas juga seiring perjalanannya sharing ini gitu. Jadi 21 caregiver dengan beberapa caregiver yang tugas utamanya itu bukan merawat lansia, itu sebenarnya cukup berat juga gitu pada akhirnya. Gitu. Nah, kemudian pada dasarnya caregiver itu merupakan individu yang bertanggung jawab untuk merawat seseorang yang sakit atau butuh perawatan dan memfasilitasi agar orang tersebut dapat melakukan kegiatannya sehari-hari. Gitu. Nah, ini mungkin definisi caregiver supaya kita semua sama aja ya, background yang sama. Kita melihat siapa sih caregiver ini, siapa yang saya refer sebagai caregiver itu di dalam penelitian ini.
gitu. Nah, kemudian seperti yang tadi diceritakan Pak Made di awal, terima kasih sudah menggambarkan sekilas tentang beban gitu dari seorang caregiver gitu. Walaupun caregiver itu bisa keluarga, bisa juga ini ya perawat di panti, bisa siapa aja pokoknya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat tadi, itu mereka tuh punya banyak banget bebannya, baik dalam bentuk fisik, emosi, ekonomi, yang pada akhirnya itu membuat mereka tuh bertekanan besar gitu. Jadi punya banyak stres dan butuh banget sebenarnya dukungan kesehatan, sosial, dan bahkan hukum gitu. Jadi ini salah satu urgensi penelitian saya yang ya namanya salah satu ya, berarti beberapanya tuh nanti akan saya sampaikan gitu setelah ini. Yang membuat saya itu tertarik juga gitu untuk mengambil penelitian selain di Panti Werda X ini, tapi juga terhadap caregiver-nya gitu. Kemudian kondisi lansianya di Panti Werda X itu ada beberapa. Jadi memang sebagian besar lansia pria itu sudah tidak mampu berjalan tanpa alat bantu, sedangkan sekitar setengah dari lansia wanita masih dapat berjalan tanpa bantuan. Nah, maksud dari berjalan ini tuh sebenarnya adalah berjalan pakai kaki ya. Jadi sebenarnya ada juga yang udah nggak bisa melihat, jadi butuh bantuan juga, walaupun secara fisik tuh masih bisa berjalan gitu sebenarnya, masih bisa beraktivitas, masih bisa berdiri, masih bisa bergerak kakinya gitu, masih bisa melangkah. Tapi ada yang udah nggak bisa melihat gitu, ada juga yang kalau misalnya berjalan tuh udah nggak bisa jauh gitu. Jadi seperti itu. Mungkin tadi saya nggak sempat sampaikan kondisi di Panti Werda X itu 2 lantai. Jadi dia itu ada 2 lantai. Lantai di bawahnya itu untuk para lansia wanita beserta caregiver-nya, dan lantai atas itu untuk para lansia pria beserta caregiver-nya. Gitu. Nah, jadi di lantai bawah itu juga sebenarnya lebih selain ada tempat tinggal, itu tuh juga ada ruang makan, ruang beraktivitas deh pokoknya. Ruang makan, ruang pertemuan, ruang staff gitu. Itu semua ada di lantai bawah. Gitu. Nah, kemudian sebagian besar lansia itu masih bisa diajak berkomunikasi. Ada lansia yang sudah tidak dapat diajak berkomunikasi itu biasanya karena tidak bisa mendengar dan tidak bisa merespon lawan bicara dengan baik. Maksudnya tidak bisa merespon lawan bicara dengan baik itu adalah udah nggak nyambung. Jadi diajak ngobrol, nyaut sih masih bisa mendengar juga, tapi emang udah nggak nyambung. Jadi nggak bisa terjadi komunikasi 2 arah yang ada maknanya. Gitu. Nah, kemudian para lansia itu rata-rata sudah memiliki gangguan penglihatan. Gitu. Nah, kalau kondisi caregiver di sana yang mungkin akan lebih banyak kita bahas ke depannya, sebagian besar caregiver tidak paham mengenai diagnosa medis lansia yang dirawat. Nah, ini kita udah ketemu satu masalah besar lagi ya pada caregiver di Panti Werda X ini gitu, yang juga sebenarnya akhirnya menjadi stresor bagi mereka. Nah, bayangkan ketika kita merawat orang tapi kita tuh nggak tahu kondisinya. Gitu. Tapi kita harus merawat orang itu gitu. Jadi kan juga tantangannya banyak ya sebenarnya ya. Maksudnya ini baru satu dari sekian tantangannya, tapi itu juga berat, cukup berat gitu. Dan bisa dibayangkan juga bagaimana perawatan yang akhirnya diberikan gitu. Tentu sangat seadanya. Walaupun ini adalah Panti Werda swasta, namun kondisi di sana itu dijalankan oleh yayasan. Jadi dengan menggunakan sistem subsidi silang. Jadi ada lansia yang tidak berbayar, ada juga yang berbayarnya itu sampai sekitar 4 jutaan per bulan. Gitu. Nah, tapi kalau nanti kita akan coba lihat gajinya dari caregiver itu berapa ya, dari penghasilan tersebut, gitu, dari penghasilan Panti Werda ini, kita akan coba lihat berapa, itu juga menjadi beban bagi mereka juga tentunya. Gitu. Kemudian caregiver di Panti Werda itu ada 4 pria, 17 wanita. Gitu. Nah, tapi balik lagi ke poin tadi ya, bahwa 4 pria dan 17 wanita ini, jangan lupa itu tidak semuanya tugas utamanya itu merawat. Tapi semuanya itu bertugas untuk merawat. Gimana ya ngomongnya? Jadi kalau kayak yang di bagian dapur, oke, di jam-jam tertentu mereka memang bertugas di dapur. Tapi di jam ketika mereka tidak bertugas di dapur itu, mereka juga tetap bertanggung jawab untuk merawat para lansia. Gitu. Jadi sebenarnya untuk orang-orang, untuk para caregiver yang tugas utamanya itu bukan merawat, itu sebenarnya tugasnya lebih banyak jatuhnya, gitu. Karena sudah dengan merawat ditambah lagi dengan ya tugas-tugas pribadi mereka, gitu, tugas-tugas utama mereka, gitu. Nah, kemudian 24 jam kerja dalam 1 hari ini sebenarnya adalah ungkapan dari para caregiver-nya, gitu. Karena mereka tinggal di sana, jadi tidak ada sistem shift di sana itu. Gitu. Mereka kerja ya sepanjang mereka tinggal di sana itu mereka kerja gitu. Dan ini juga adalah tantangan besar pada akhirnya. Bisa dibayangkan kalau kita kerja tuh kita tinggal dan kerja di satu tempat yang sama,
yang akhirnya kita udah nggak bisa bedain ya jam kerja yang mana, jam istirahat yang mana. Kalau lagi rebahan kita disuruh kerja, kita juga nggak bisa protes. Kalau misalnya lagi kerja udah capek mau istirahat juga nggak bisa. Gitu. Jadi 24 jam kerja dalam satu hari itu adalah ungkapan dari para caregiver-nya gitu. Mereka describe mereka tuh kerjanya 24 jam karena mereka tinggal di sana dan expected tuh kerja seperti itu gitu. Kerja sepanjang mereka tinggal di sana berarti kerja. Jadi kapan lansianya tuh butuh pertolongan di malam hari, ya di malam hari mereka bangun gitu untuk merawat. Di pagi hari juga sama gitu. Beberapa job desk mereka itu menyediakan makanan, menyuapi makanan, membersihkan kamar, memandikan, membantu mempersiapkan lansia sebelum dan sesudah makan, dan lain-lain. Dan lain-lain itu masih banyak ya, ditambah dengan tugas utamanya mereka. Kalau untuk beberapa caregiver yang tugas utamanya itu bukan merawat, kemudian juga bladder gitu, jadi membersihkan kotoran-kotoran dan lain sebagainya gitu. Jadi kemudian mempersiapkan acara juga, jadi masih banyak tugas-tugas mereka sebenarnya. Terus abis itu, nah ketika menceritakan pengalaman dalam bekerja, ada caregiver yang mengeluhkan perilaku lansia yang dirawat, ada juga caregiver yang menganggap perilaku lansia sebagai hal yang positif gitu. Nah ini sebenarnya adalah urgensi lain kali ya, dalam tanda kutip gitu, urgensi lain dari kenapa penelitian ini tuh diangkat. Karena sebenarnya walaupun dari tadi kita bahas masalah, hal-hal yang negatif, tapi ternyata ada juga positifnya gitu. Ada juga caregiver yang ternyata menilai bahwa pengalaman merawat lansia itu tuh juga pengalaman yang positif gitu. Nah, yang dimaksud dengan mengeluhkan perilaku lansia yang dirawat itu perilaku yang dimaksud mungkin nanti juga kita akan bahas lebih banyak, tapi sekilas tentang perilaku lansia yang dimaksud itu adalah kayak misalnya marah-marah atau tidak mau makan atau banting-banting barang gitu. Nah, ada juga tapi yang menganggap perilaku lansia sebagai hal yang positif itu maksudnya kayak lansia itu kan biasanya wisdom-nya tuh udah lebih banyak ya gitu daripada kita-kita yang masih muda gitu. Jadi discuss dengan para lansia, kemudian juga mendengar pengalaman hidup dan cerita hidup mereka, itu akhirnya jadi hal yang positif gitu bagi caregiver yang lain juga gitu. Nah, kemudian di wawancara awal, cara caregiver merespon hal yang menjadi keluhan itu maksudnya yang poin-poin tadi ya, poin-poin masalah tadi, itu adalah dengan bersabar, cari solusi, atau menghindar. Gitu. Nah, menghindar ini baik untuk baik untuk lansia maupun untuk sistem atau atasan mereka di tempat kerja. Gitu. Nah, itu juga yang menjadi masalah yang nanti kita akan bahas lagi. Gitu. Nah, tapi balik lagi pengalaman sebagai caregiver itu tuh tidak selalu negatif, bisa juga positif. Ini juga sesuatu yang saya dapatkan dari research ke penelitian-penelitian lain gitu yang menunjukkan bahwa ternyata walaupun banyak yang meneliti beban pada caregiver, banyak yang meneliti stres pada caregiver, tapi ada juga yang menunjukkan bahwa ternyata pengalaman sebagai caregiver itu tuh positif juga gitu. Kenapa positif? Karena itu memberikan mereka rasa berdaya gitu pada caregivernya karena bisa merawat, kemudian memberikan mereka skill baru gitu, skill, kemampuan gitu untuk merawat, kemudian juga mendapatkan makna kehidupan dari aktivitas merawat, dari kerjaan merawat gitu, karena itu kayak yang tadi Pak Made sampaikan, merawat itu kan adalah amal ya sebenarnya, gitu, pekerjaan yang bersifat amal dan mulia, gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya boleh rangkum dari latar belakang ini masih ada lagi nggak ya? Bentar ya. Oke, nggak ada. Kalau saya boleh rangkum dari latar belakang ini, mungkin ada 3 poin besar, yang menjadi urgensi masalahnya kali ya. Walaupun saya mulai latar belakangnya tadi langsung di Panti Werda X, tapi di tesis yang panjangnya gitu, saya sebenarnya mulai dari jumlah lansia di Indonesia yang sebenarnya itu lumayan banyak. Tentu itu berdasarkan statistik tahun 2019 dibuatnya, berarti mungkin tahun 2018, tahun 2017 ya sebenarnya. Gitu. Jadi berdasarkan statistik itu tuh jumlah lansia itu sekitar 20% dari total penduduk di Indonesia gitu. Nah, kemudian sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di usia lansia itu secara fisik maupun kognitif itu sudah mengalami penurunan sehingga membutuhkan perawatan. Nah, mereka bisa mendapatkan perawatan itu melalui fasilitas yang diberikan oleh keluarga ataupun yang diberikan oleh instansi atau pemerintah seperti di Panti Werda gitu. Nah, itu mungkin yang masalah umum pertamanya. Jadi saya mulai dari yang umum gitu. Nah, kemudian saya mulai mengerucut ke Panti Werda X ini gitu. Karena memang secara spesifik di Panti Werda X ini tuh saya menemukan masalah-masalah yang tadi dibahas
gitu. Dan yang terakhir itu adalah di balik masalah-masalah itu, tapi ada kok juga yang positif. Jadi saya juga sebenarnya pengen mengangkat itu gitu. Gimana sih pengalaman-pengalaman positif dari para caregiver di Panti Werda, terutama di Panti Werda X ini. Gitu. Nah, ini yang tadi saya maksud dengan ada rumusan masalah di antara gambaran materi saya hari ini. Kita baca bersama aja ya. Yang A itu apa saja isu yang menjadi stresor bagi para caregiver lansia di Panti Werda X. Kemudian bagaimana gambaran stres yang dialami para caregiver lansia di Panti Werda X. Dan bagaimana gambaran coping stres dari para caregiver lansia di Panti Werda X. Gitu. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui secara rinci dan lengkap mengenai apa saja isu yang menjadi stresor, bagaimana gambaran stres dan coping stres pada caregiver untuk lansia di Panti Werda X. Kajian pustakanya ini definisi dan teori sekilas aja ya, mungkin ini dari variabel-variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini. Untuk stresor saya pakai teori klasik sebenarnya dari Volkmann dan Lazarus dan Volkmann gitu, yang yang menyatakan bahwa ya situasi stres itu kan adalah dampak dari hubungan antara individu dengan lingkungannya yang dinilai sulit atau dinilai melebihi kapasitasnya atau dinilai mengancam well-being-nya gitu, sehingga menyebabkan rasa stres gitu. Nah, kemudian kalau untuk caregiver burden itu yang dibagi jadi tekanan personal mungkin kita bisa kebayang ya, tekanan personal itu berarti yang dari kitanya gitu, stresnya itu yang dari kitanya, tekanan peran itu yang dari pekerjaannya gitu. Nah, caregiver burden itu saya ambil teori dari Zarit gitu. Nah, kemudian reaksi stres saya ambil teori dari Palmer dan kawan-kawan tahun 2004 kalau nggak salah, yang menyatakan bahwa reaksi stres itu muncul dalam 3 wujud gitu, fisik, psikologis, dan perilaku. Kemudian untuk coping stress itu sebenarnya saya ngambil yang pengembangan juga dari Lazarus dan Volkmann tentang coping stress yang dikembangkan oleh Carver dan kawan-kawan yang jadi 16 dimensi. Jadi 16 dimensi yang dimasukkan dalam 4 kategori besar, yaitu ini: seeking social support, problem solving, avoidance, dan positive thinking. Kemudian definisi lansia, ya usia lansia 60 tahun ke atas menurut undang-undang di Indonesia dan 65 tahun ke atas menurut WHO di tahun 2018. Tahap perkembangan psikososial menurut Erikson, di mana lansia ini kan berada di tahap perkembangan psikososial ego integrity versus despair ya, kalau nggak salah, dikoreksi ya kalau saya salah. Di mana tugas utamanya itu adalah untuk menerima kenyataan hidup mereka serta kenyataan yang kedepannya akan mereka hadapi di usia mereka. Gitu. Kemudian ada perubahan fisik dari lansia seperti tadi yang udah kita bahas sebelumnya, yaitu cenderung penurunan gitu kalau perubahan fisik pada lansia. Lalu Panti Werda, yang fungsi Panti Werda itu sebagai pusat pelayanan kesejahteraan lanjut usia, menyediakan suatu wadah berupa kompleks bangunan dan memberikan kesempatan pula bagi lansia melakukan aktivitas-aktivitas sosial dan rekreasi, serta bertujuan membuat lansia dapat menjalani proses penuaannya dengan sehat dan mandiri. Gitu. Nah, kemudian ini sekilas tentang kerangka berpikirnya. Jadi saya mulai dari menggambarkan stresornya berdasarkan definisi caregiver burden tadi, kemudian peraturan dan sistem oleh atasan yang sekilas dibahas tadi di awal-awal di latar belakang, kemudian hubungan dengan rekan kerja, lalu bagaimana reaksi stresnya dari pengalaman yang terjadi, stresornya itu apa, reaksi stresnya bagaimana, lalu coping stress yang digunakan itu gambarannya seperti apa terhadap stresor yang ada. Gitu. Nah, kemudian metode penelitiannya, partisipannya ada 6 subjek, 3 subjek wanita dan 3 subjek pria, dengan range usia 24 sampai 62 tahun, agak jauh ya range usianya memang, ada satu yang 62 tahun soalnya. Kemudian menggunakan metode convenience sampling, desain penelitiannya menggunakan kualitatif, ini sekilas tentang setting lokasi dan perlengkapannya dilakukan di ruang makan Panti Werda X, wawancaranya maksudnya. Gitu. Nah, ini adalah definisi operasional dari caregiver burden sebagai stresor. Supaya kita sama aja, kita baca bersama secara konseptual. Caregiver burden didefinisikan sebagai persepsi caregiver terhadap kondisi kesehatan fisik dan emosional, kehidupan sosial, dan kondisi finansial sebagai keadaan yang menekan atau menimbulkan penderitaan atau beban akibat dari perilaku merawat. Gitu. Nah, kemudian panduan wawancaranya, ini hanya beberapa contoh pertanyaan
gitu. Jadi pertanyaannya nggak cuma satu-satu ya untuk setiap subjek ya, untuk setiap poin ya gitu. Tapi ada beberapa, cuman di sini hanya contohnya aja gitu. Jadi saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan gambaran subjek. Gambaran subjek itu ada pertanyaan tentu tentang nama, usia, tempat tanggal lahir, latar belakang secara personal, kemudian latar belakang juga secara profesional, maksudnya kayak alasan mereka bekerja, kemudian start dari kapan gitu bekerjanya, dinamika pekerjaan mereka, job desk-nya mereka, itu juga masuk dalam gambaran subjek, termasuk tadi ada gajinya juga. Gitu. Nah, kemudian untuk stresor itu saya pakai untuk stressor dan caregiver burden itu saya pakai dari pengembangan teorinya Lazarus dan Folkman dan dari Zarit Burden Inventory yang saya ubah jadi yang diubah jadi pertanyaan terbuka gitu. Reaksi stres juga diambil dari teorinya diubah jadi pertanyaan terbuka. Kemudian coping stress itu diambil dari brief cope, dari questionnaire brief cope yang diubah juga jadi pertanyaan terbuka gitu. Ini contoh-contoh pertanyaannya. Kemudian prosedur pengambilan datanya cukup klasik, identifikasi masalah, menentukan judul, menyusun latar belakang, cari data, teori dan fenomena yang relevan, yaitu menyusun proposal penelitian, mengurus surat izin, menyusun panduan wawancara, cari partisipan, ambil data, mengolah data untuk dianalisis, dan menyusun laporan akhir. Kalau dibuat di sini, itu poinnya tuh cuma 5, tapi kalau dijalani panjang dan lama. Tapi saya yakin teman-teman yang lagi ngambil tesis sekarang tuh juga pasti mengalami hal yang sama ya, gitu. Jadi prosedur pengambilan datanya itu juga panjang. Gitu. Nah, hasil penelitiannya kita akan mulai dari sekilas tentang gambaran subjek, sekilas tentang stresor, sekilas tentang reaksi stres dan coping stresnya. Gambaran subjeknya, nah ini yang disampaikan oleh Pak Made tadi. Kita mungkin jadinya fokusnya ke gajinya ya. Ini di tahun 2019 pun saya rasa sudah kecil, apalagi tahun-tahun sekarang ya. Sebenarnya dengan gaji seperti ini gaji per bulan ya, bukan gaji harian rekan-rekan sekalian. Jadi per bulan itu mereka digaji ada yang 500, 350 dan seterusnya. Kemudian gaji ini berdasarkan apa? Kok beda dengan lama bekerjanya? Karena gaji ini tuh sebenarnya berdasarkan kebijakan aja dari yayasannya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau boleh sharing sedikit ketika pengambilan data tesis ini, memang agak, ya di mana-mana sih pasti ada tantangan dan hambatan ya, gitu, waktu mengurus izin untuk melakukan penelitian di Pantiwerda X ini, gitu, karena daftar pertanyaannya tadi, panduan wawancaranya itu kan tetap kita share juga ya pada staf yayasan. Gitu. Nah, mereka memang agak concern tentang pertanyaan gaji karena pada dasarnya tuh gajinya memang beda-beda yang ditawarkan. Jadi mereka para caregiver itu tidak tahu satu sama lain gajinya sebenarnya seperti apa ya, kecuali mungkin dibilang kali ya. Gitu. Tapi secara kontrak tuh sebenarnya berbeda sehingga awalnya memang bagian administratif di yayasan itu tuh agak ragu kalau gaji ditanyakan takutnya di-share. Gitu. Tapi tentu kita bekerja sesuai etik dan sesuai informed consent juga. Gaji ini tidak kita share antar partisipan, antar subjek. Gitu. Jadi kita gunakan untuk penelitian aja. Gitu. Nah, di sini ada yang usianya 35 atau 38 tahun, itu karena di KTP-nya usianya sudah 38 tahun, tapi aslinya usianya 35 saat itu. Karena waktu itu beliau membuat KTP lebih cepat karena harus menikah di usia remaja. Gitu. Nah, di sini ada juga yang IR ya 62 tahun ya, sedikit banyak gambarannya gambaran usianya sebenarnya seperti ini. Gitu. Di gambaran subjek ini sebenarnya kalau ini kan yang di PPT-nya ya. Kalau di tesis panjangnya itu tuh balik lagi ya tadi termasuk alasan mereka bekerja, kemudian tugas utama mereka juga ada gitu. Kemudian juga motivasi dan lain sebagainya itu juga ada di dalam gambaran subjek. Gitu. Tapi saya tidak gambarkan di sini. Mungkin nanti bisa didiskusikan aja. Gitu. Nah, stresornya, oke, kita coba lihat ya, stresornya sebenarnya kalau kita lihat sama-sama di sini, personal strain-nya tuh mirip-mirip perlakuan yang diterima dari lansia, baik pada EN, JO, kemudian sebenarnya AE juga perilaku berbohong itu tuh termasuk perlakuan yang diterima dari lansia, kemudian dari TK juga ada perilaku dari lansia. Nah, jadi yang dimaksud perlakuan yang diterima dari lansia ini tuh sebenarnya adalah tadi saya sempat bilang kayak perilaku kasar misalnya, atau suka dimarah-marahin, suka dimaki-maki, keluar kalimat-kalimat kasar gitu. Kemudian juga perlakuan yang dimaksud juga salah satunya adalah mereka suka merasa bahwa lansia yang dirawat itu tuh minta bantuan
yang sebenarnya lansia itu masih bisa lakukan gitu. Jadi mereka ngerasa kayak, aduh ini tuh apa namanya, membuat mereka jadi pembantu lah, mereka menilai diri mereka tuh seperti itu gitu jadinya. Gitu. Nah, kemudian perilaku berbohong, yang dimaksud perilaku berbohong di AE ini tuh adalah ketika lansia itu dikunjungi, ada beberapa lansia yang ketika dikunjungi oleh keluarga, mereka menyampaikan kalau mereka tuh mau pulang aja karena nggak dirawat di sini, nggak dikasih makan, dipukulin gitu. Yang menurut AE itu tuh adalah kebohongan, walaupun AE menyadari gitu bahwa mungkin maksudnya tuh supaya dibawa pulang gitu sama keluarga. Tapi pada akhirnya kan caregiver-nya juga dimarahin sama keluarga gitu. Nah, jadi itu yang juga akhirnya menjadi stresor gitu bagi AE. Gitu. Nah, kemudian bagi FA ada kurang pengalaman dan pengetahuan dari pekerjaan yang dilakukan gitu. Nah, jadi FA ini berlatar belakang pendidikan yang jauh gitu dari merawat. Beliau juga bekerja di apa namanya? Bekerja di sebagai caregiver ini itu karena terpaksa, terpaksanya tuh maksudnya adalah karena dikasih tempat tinggal dan dikasih makan, terus abis itu menggantikan temannya. Jadi ada temannya yang dulu kerja sebagai caregiver di Panti Warda X ini, lalu diminta ganti tanpa diberitahu kondisinya itu seperti apa, kerjaannya tuh kayak gimana gitu. Jadi diambil aja dan ternyata beliau menemukan bahwa sulit ya gitu, karena beliau tidak ada latar belakang itu sama sekali. Sebenarnya dari ENJO, IR, dari 6 subjek ini tuh hanya IR yang punya latar belakang, pengalaman, dan pendidikan yang mumpuni lah gitu untuk bekerja sebagai caregiver untuk lansia gitu. Karena IR ini tuh di usia 62 tahun itu ya, dia tuh sudah bekerja di rumah sakit selama 35 tahun sampai pensiun. Kemudian setelah pensiun, beliau merasa masih kuat, masih bisa gitu untuk bekerja lagi. Dan kebetulan Panti Warda X ini tuh menerima, jadi beliau mau kerja gitu. Nah, jadi memang kalau dari IR ini juga yang satu-satunya bekerja di Panti Warda X yang karena dia mau gitu. Yang lain itu tuh biasanya karena kondisi dan keadaan. Gitu, yang akhirnya menuntut mereka untuk ya udah yang penting kerja. Gitu, tanpa benar-benar punya latar belakang pendidikan dan pemahaman gimana cara merawat lansia. Gitu. Nah, kemudian kalau dari TK juga ada tinggal dan bekerja jauh dari keluarga gitu, karena beliau ini istri dan anaknya itu tuh ada di luar daerah. Kalau EN suaminya itu juga sebagai caregiver sebenarnya di apa namanya, di Panti Warda X ini gitu. Jadi beliau tidak jauh dengan suaminya. Kalau TK itu jauh dengan istrinya. Kalau yang lain itu tidak menikah dan belum punya anak juga. Nah, kemudian dari role strain, stressor role strain-nya itu semuanya sama ya, jam kerja yang lebih dari 8 jam dalam satu hari. Nah, kenapa saya tuliskan lebih dari 8 jam dalam satu hari? Karena kan jam kerja biasanya pada umumnya tuh 8 jam kerja ya, dalam satu hari. Tapi kalau mereka itu kan karena tinggal di sana, mereka juga menggambarkan kerjaan mereka itu 24 jam, jadi semuanya tuh sama sih, lebih ke karena mereka tuh harus kerja terus gitu, mereka nggak tahu waktu istirahatnya itu sebenarnya kapan gitu. Bisa sih dibuat-buat sendiri, tapi itu pun kalau misalnya ada lansia yang dirawat yang membutuhkan, ya mereka juga harus segera meninggalkan apa yang mereka lagi lakukan untuk kembali merawat gitu. Nah, kemudian isu atau stresor lain juga mirip semua aturan dan sistem yang diterapkan oleh atasan. Saya mungkin akan coba gambarkan sedikit isu atau stresor lain ini tentang aturan dan sistem yang diterapkan. Jadi waktu saya penelitian di sana, di tahun 2019, tahun 2018-nya itu katanya baru pergantian ketua yayasan kalau nggak salah gitu, sehingga ada aturan baru yang diterapkan gitu. Nah, aturan barunya ini menurut mereka tuh sebenarnya sangat memberatkan. Selain dari jam kerjanya yang jadi tidak ada batasnya dan mereka dibatasi untuk keluar dari Panti Warda X. Kemudian ada juga aturan baru yaitu para caregiver ini dengan gaji yang tadi, saya kembali ke gajinya ya untuk memberikan penekanan betapa aturan ini tuh mengganggu gitu bagi mereka. Nah, dengan gaji segini, para caregiver itu sudah dilarang untuk menerima uang tambahan dari keluarga lansia yang dirawat. Gitu. Jadi kalau keluarga datang, itu para caregiver ini tuh dilarang untuk menerima uang tersebut. Gitu. Nah, sehingga mereka benar-benar hidup tuh dari gaji bulanan yang ada ini aja, walaupun makanan dan tempat tinggal itu disediakan oleh Panti Werda.
Gitu. Jadi bisa bayangin dengan beban-beban tanggung jawab kerja mereka tadi yang mereka dapatkan juga seperti apa. Gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan isu atau stresor lain berupa aturan dan sistem yang diterapkan oleh atasan. Nah, kalau pada JO itu ada tambahan hubungan dengan rekan kerja, karena JO ini sendiri pernah ketahuan gitu menerima uang dari keluarga, dari lansia yang dirawat, kemudian katanya uangnya diambil oleh kepala staf di sana, kemudian dimarahi di depan umum, yang membuat dia itu jadi nggak punya hubungan baik dengan rekan-rekannya di sana, gitu karena pernah merasa dipermalukan depan rekan-rekannya, gitu. Kemudian reaksi stresnya, gambarannya kalau secara fisik semuanya sakit kepala, gitu. Semua tuh ada reaksi sakit kepala, ada juga yang sesak di dada, otot tegang, sakit badan pegel, sakit perut, ngantuk, lelah, mual, gitu. Nah, kemudian kalau secara psikologis juga kebanyakan tuh khawatir dan mudah marah, gitu. Jadi mudah khawatir, mudah marah, ada yang mudah tersinggung, kemudian juga mudah menangis, gitu. Nah, kalau reaksi stres secara perilaku itu memang beragam, ada yang sulit tidur, ada yang menarik diri, kayak tidak berinteraksi dengan orang lain selain suami kan juga menarik diri, mengurung diri, kemudian ada yang merokok, ada yang tidur berlebihan, ada yang olahraga berlebihan, dan makan berlebihan. Coping stress. Sekarang kita masuk ke gambaran coping stress-nya ya. Nah, jadi kalau dari subjek EN, coping stress berupa problem solving itu dengan berkomunikasi dengan keluarga dari lansia. Nah, ini untuk masalah dengan perilaku lansia. Jadi dilakukan problem solving berupa berkomunikasi dengan keluarga dari lansia itu untuk masalah terhadap perilaku dari lansia bagi EN. Gitu. Jadi kalau misalnya EN ngerasa kayak, oke, ini perilaku dari lansia yang dirawat itu dirasa udah nggak oke, atau misalnya dirasa berlebihan dan lain sebagainya, atau capek dan lain-lain, itu disampaikan pada keluarga. Gitu. Nah, kalau dari social support-nya, EN dapat dari suami, yang juga adalah salah satu caregiver di sana, di bagian keamanan, kemudian kepercayaan spiritual dan doa. Nah, kalau misalnya bentuk avoidance-nya, bentuk coping stress avoidance-nya itu dengan menghindari kontak dengan atasan. Jadi bentuk coping stress avoidance yang menghindari kontak dengan atasan ini tuh untuk masalah dengan atasan. Gitu. Jadi masalah dengan atasan ini membuat EN itu tidak mau ngobrol dengan atasannya lagi. Kalau berpapasan beliau memilih untuk tidak menyapa, kalau dipanggil ke kantor beliau memilih untuk tidak datang. Gitu. Nah, bentuk positive thinking-nya, bentuk coping stress positive thinking-nya itu adalah bersabar. Gitu. Nah, kemudian kalau dari subjek CO, bentuk coping stress problem solving-nya berkomunikasi dengan lansia yang dirawat itu sama untuk masalah lansianya. Jadi untuk masalah perilaku lansianya yang dilakukan problem solving itu adalah berkomunikasi dengan lansia yang dirawat. Jadi kalau EN ngomong dengan keluarganya, kalau JO ngomong dengan lansianya langsung. Gitu. Nah, social support-nya itu didapat sebenarnya dari nasihat dan saran dari caregiver yang lain. Gitu. Nah, kalau bentuk avoidance-nya menghindari kontak dengan rekan kerja dan atasan. Nah, jadi kalau JO ini sebenarnya terkait dengan atasan sama, melakukan penghindaran. Gitu. Nah, kalau dengan rekan kerja beliau melakukan pembatasan. Jadi beliau membatasi hubungan dengan rekan kerja sebatas pekerjaan aja gitu, sebatas bertanya pekerjaan. Padahal mereka tinggal bareng gitu, yang sebenarnya akhirnya membuat JO sendiri itu juga tidak nyaman gitu, karena tidak ada teman sharing, tidak bisa bawa teman masuk juga, tidak bisa keluar juga, tapi yang di dalam situ tuh juga nggak bisa diajak ngobrol lah gitu. Jadi jadi masalah ekstra lagi. Nah, positive thinking-nya, bentuk coping stress positive thinking-nya itu adalah dengan melihat bahwa pekerjaan yang sekarang tuh lebih bebas dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya. Maksudnya lebih bebas itu adalah meskipun beliau tinggal di sana, tinggal di Panti Werda X, dan bekerja selama 24 jam full, tapi kalau ada waktu kosong, JO ini jadi bisa istirahat aja gitu. Sedangkan kalau sebelumnya beliau ini bekerja 9 to 5 gitu. Jadi ada banyak aturan-aturan, terus abis itu bekerja di kantor lah gitu, yang banyak aturan-aturan yang menurut JO itu kurang fleksibel. Gitu. Jadi positifnya adalah pekerjaan sekarang itu dinilai lebih bebas. Nah, kemudian disediakan tempat tinggal dan makanan. Gitu. Kalau misalnya dari subjek IR, itu problem solving-nya adalah dengan mengkomunikasikan pendapat. Ini untuk semua masalah. Masalah dengan keluarga lansia, masalah dengan atasan, itu problem solving yang dilakukan adalah mengkomunikasikan pendapat.
Social support-nya diambil dari komunitas keagamaan dan kepercayaan spiritual dan doa, karena beliau ini tidak menikah, tidak punya anak, dan tidak punya keluarga lagi. Nah, kemudian bentuk avoidance-nya ini menghadapi permasalahan karena beliau tidak melakukan itu. Jadi kalau dari hasil wawancaranya, beliau menyatakan bahwa beliau tidak melakukan penghindaran. Kalau ada masalah, ya dihadapi, dikomunikasikan, disampaikan, gitu. Itu kalau dari subjek IR. Gitu. Nah, kemudian bentuk positive thinking-nya adalah mengambil pelajaran dari masalah yang ada. Gitu. Kemudian untuk subjek FA, itu problem solving yang dilakukan bertanya pada rekan kerja. Ini sama untuk masalah dengan perilaku lansia juga, masalah dengan merawat juga. Social support-nya itu diambil dari meminta bantuan rekan kerja. Kemudian bentuk avoidance-nya itu adalah berolahraga dan tidur, dan penilaian diri yang buruk. Positive thinking itu bersabar dan tidak berusaha mencari sisi positif gitu. Nah, jadi FA ini tuh ditanya pertanyaan-pertanyaan terkait coping stress dengan kategori positive thinking itu menyatakan bahwa ya ini pengalaman yang negatif titik gitu. Jadi negatif aja, nggak usah dicari positifnya gitu. Ini emang udah sesuatu yang enggak oke, ya udah nggak oke aja gitu. Nah, kemudian subjek AE, problem solving yang dilakukan itu berbohong kepada rekan kerja dan atasan. Ini untuk masalah dengan lansia dan masalah dengan atasan juga. Kemudian social support-nya didapat dari kepercayaan spiritual, doa, dan ibu. Bentuk coping stress avoidance-nya itu berbicara dengan ibu dan teman-teman, jadi telepon ya maksudnya, karena ibunya tidak di sana. Kemudian bentuk positive thinking-nya adalah memperkuat nilai-nilai keagamaan dan hubungan yang baik dengan ibu. Gitu, karena menurut AE ini coping-nya itu kan adalah semakin rajin berdoa dan semakin sering ngobrol dengan ibu gitu. Jadi akhirnya positive thinking-nya dari permasalahan ini adalah memperkuat nilai keagamaan dan hubungan yang baik dengan ibunya. Gitu. Nah, kalau TK, coping stress problem solving-nya itu adalah bertanya pada rekan kerja atau mencari informasi dari internet. Social support-nya dari istri, sama juga dengan AE tadi ya. Jadi istri ini by call, karena istrinya itu bukan salah satu caregiver yang tinggal di sana. Bentuk avoidance-nya itu adalah berbicara dengan istri, jadi instead of menghadapi permasalahannya, ya beliau ngobrol aja dengan istri. Gitu. Nah, kemudian bentuk positive thinking-nya itu adalah menerima permasalahan yang terjadi. Nah, mungkin sebenarnya menerima permasalahan yang terjadi ini setelah sekarang sudah berpraktek dan lebih familiar dengan konsep menerima dan berpasrah, sebenarnya TK ini lebih tergolong berpasrah, bukan menerima. Gitu. Kesimpulannya, stresor setiap subjek itu memang beragam, namun terdapat kesamaan isu yang diangkat, yaitu isu terkait perilaku lansia yang dirawat, jam kerja yang lebih dari 8 jam dalam sehari, serta aturan dan sistem yang diberlakukan oleh atasan, kemudian reaksi stres yang muncul pada setiap subjek. Jadi pada setiap subjek ya, fisik itu sakit kepala dan mudah lelah, secara psikologis mudah marah, sedangkan kalau secara perilaku itu memang beragam, tapi merokok dan menarik diri itu reaksi stres yang muncul lebih dari satu subjek. Gitu. Kemudian strategi coping yang dilakukan beragam pada setiap subjek dan bergantung dari konteks permasalahan yang dialami. Maksudnya bergantung dari konteks permasalahan yang dialami itu kayak tadi saya sampaikan bahwa pada masalah dengan lansia atau dengan merawat itu mereka melakukan problem solving, tapi kalau misalnya dengan atasan atau dengan sistem itu mereka kebanyakan melakukan penghindaran atau avoidance. Gitu. Nah, kemudian kesimpulan ini pada dasarnya bersifat hipotetik mengingat keterbatasan jumlah partisipan penelitian, di mana hanya 6 di satu instansi ini, terus juga hanya satu instansi. Gitu. Jadi mungkin masih kurang menggambarkan juga, nggak bisa digeneralisir juga. Nah, diskusinya jadi meskipun topik-topik keluhannya, topik-topik masalahnya tadi itu mirip-mirip, serupa juga, tapi konten permasalahannya, konten pengalamannya, sama tingkat bebannya itu tuh beda-beda. Gitu. Karena pada dasarnya kan stresor itu merupakan hasil penilaian yang subjektif gitu terhadap sebuah isu, sehingga tingkat bebannya juga pasti akan berbeda-beda gitu. Nah, perbedaan tingkat beban ini juga bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari caregiver, di mana tingkat pendidikan yang rendah itu cenderung membuat caregiver itu bebannya itu lebih banyak dibandingkan, bebannya dirasa lebih tinggi dibandingkan dengan caregiver dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau di dalam penelitian ini itu kan hanya IR ya yang sudah punya pengalaman dan pendidikan terkait dengan merawat, walaupun waktu itu bukan dengan lansia gitu. Jadi memang kelihatan juga di sana bahwa beliau yang lebih positif menghadapi pengalaman ini. Gitu. Nah, kemudian faktor lain juga yang mempengaruhi tingkat beban yang berbeda itu adalah motivasi untuk bekerja sebagai caregiver.
di mana individu dengan motivasi intrinsik lebih kecil kemungkinan untuk mengalami rasa frustrasi dan kemarahan ketika tidak menerima respon yang sesuai dari pihak lain. Ini juga mungkin pada akhirnya saya akan mengambil contoh lagi dari subjek IR yang karena beliau satu-satunya dari subjek saya yang mau kerja di Pantiwerda X ini karena memang mau kerja di sana, karena memang mau untuk merawat, jadi memang juga cukup kelihatan gitu bahwa beliau tuh tidak terlalu frustrasi terhadap masalah, tidak apa ya, kalau kemarahan itu biasanya datang dari kejenuhan lah gitu, jadi tidak datang dari masalah merawatnya langsung gitu. Nah, kemudian perilaku lansia juga menjadi stresor bagi caregiver karena para caregiver mengatribusikan perilaku tersebut sebagai bentuk kepribadian dari lansia. Nah, ini juga yang agak tricky yang berhubungan dengan latar belakang tadi, di mana para caregiver ini kan tidak tahu kondisi medis dari para lansia dan tidak punya latar belakang yang memadai untuk merawat para lansia. Sehingga ketika menerima perilaku atau menerima perlakuan dari lansia yang mereka rasa tidak sesuai atau tidak cocok itu, mereka jadi memberikan penilaian bahwa oh ini orang jahat, ini orang baik gitu. Sedangkan kalau misalnya pada IR, saya ambil contoh IR lagi ya, kalau pada IR karena beliau itu pada dasarnya sudah punya pengalaman, sudah tahu, jadi beliau lebih melihat itu sebagai oh ini kondisi dari lansia memang seperti ini gitu, dibandingkan dengan mengatribusikan itu sebagai bentuk kepribadiannya yang akhirnya ujungnya menjadi stresor juga. Nah, kemudian muncul perasaan tidak berdaya, kesedihan, dan kemarahan. Sebenarnya tidak hanya dari pekerjaannya saja, tapi dari lingkungannya juga. Gitu. Jadi nggak hanya dari pekerjaan sehari-hari yang dilakukan sebagai caregiver, tapi dari kondisi lingkungan dan aturan yang diberlakukan. Itu yang akhirnya akan berkaitan dengan kepemimpinan dan manajemen tempat kerja, yang juga merupakan salah satu stresor dalam pekerjaan. Gitu. Nah, kemudian jam kerja juga menjadi salah satu stresor bagi caregiver ketika waktu mereka melakukan aktivitas dan atau rutinitas harian lain itu terganggu. Nah, ini mungkin yang kayak tadi dikeluhkan oleh JO gitu, bahwa beliau jadi nggak bisa, kalau mau istirahat itu tuh nggak bisa benar-benar istirahat, terus abis itu kalau mau pergi jalan nggak bisa, tapi kalau misalnya mau di dalam situ aja juga nggak bisa ngobrol dengan orang lain, gitu. Jadi itu juga akhirnya menjadi stresor karena berkaitan dengan jam kerja mereka yang tidak menentu. Bukan tidak menentu sih, tapi ya seharian aja gitu kan, tinggal di tempat kerja ya berarti bekerja juga sehari-hari. Gitu. Nah, kemudian caregiver cenderung menggunakan avoidance sebagai strategi coping ketika mereka merasa kurang dapat mengontrol situasi. Jadi kayak yang tadi bisa dilihat bahwa kebanyakan menggunakan avoidance untuk menghadapi masalah dengan atasan dan sistem yang bukan dalam kontrol mereka dan bukan dalam wewenang mereka. Gitu. Saran pada caregiver untuk lansia maupun calon caregiver untuk lansia dengan merefleksikan efektivitas coping stress yang digunakan, karena seperti yang kita lihat tadi, sebenarnya coping stress itu kan tidak selalu konteksnya positif ya. Coping stress itu kan hanya bagaimana kita menghadapi masalah gitu. Jadi bisa negatif, bisa positif, bisa positif, bisa sehat juga, atau bisa tidak sehat. Gitu. Makanya tadi ada juga yang melakukan berbohong atau merokok dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian mempersiapkan diri dengan pengetahuan mengenai psikologi perkembangan untuk lansia dan keterampilan dalam memberikan perawatan terhadap lansia. Kalau saran kepada Pantiwerda X, mengadakan pelatihan mengenai keterampilan merawat lansia dan memberikan pemahaman kepada para caregiver mengenai kondisi fisik dan psikologis dari lansia yang dirawat, dan mengadakan kegiatan-kegiatan kebersamaan untuk para caregiver, lansia, dan staf dari Pantiwerda X untuk meningkatkan rasa kebersamaan. Kalau saran untuk penelitiannya, sudah pasti adalah karena ini penelitian masih sangat sempit ya, gitu. Jadi harapannya bisa berkembang, bisa dikembangkan mungkin dari rekan-rekan yang mungkin sekarang lagi penelitian, gitu, terus mau mengembangkan, silahkan banget, atau mau berfokus pada beberapa poin tertentu yang diangkat dari penelitian ini, gitu. Kemudian juga karena ini kan penelitian hanya dilakukan pada satu Pantiwerda aja, gitu. Jadi juga mungkin kurang menggambarkan, gitu. Jadi masih banyak banget ruang perkembangannya kalau dari penelitiannya sendiri, gitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kesempatannya. Maaf lama ya. 20 menit. Maaf ya. Baik, terima kasih. Wah, udah dikasih tepuk tangan sama Mbak Jovita tuh. Terima kasih banyak Mbak Rachel ya. Terima kasih. Silakan teman-teman kasih reaksi Mbak Rachelnya ya. Sudah disampaikan tadi mengenai bagaimana gambaran stresornya, kemudian stresnya, dan juga coping stres dari para caregiver di Pantiwerda X tadi ya.
Baik, Prof. Marat, ada yang mau disampaikan, Prof. Sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, Prof. Masih mohon izin, Prof. Masih di mute, Prof. Boleh di close dulu, Mbak Rahel. Sudah. Sudah, Prof. Ya, saya kira apa memang ini studi kasus ya, hanya 6 orang. Jadi memang kesimpulannya itu masih sangat nggak bisa diambil secara umum ya. Kita memang masih perlu penelitian lebih lanjut yang juga di sini kan nggak ada pembanding ya. Apakah jam kerja 8 jam itu tuh umum atau hanya khusus dilihat gitu, nggak ada pembandingnya juga ya. Jadi masih banyak yang perlu diteliti lebih lanjut ya, bahwa jumlah caregivernya dan juga bagaimana institusinya itu ya, apakah pemberian gajinya itu kenapa tidak beda gitu ya, kalau nggak sama. Jadi masih banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang memang masih perlu untuk diteliti lebih lanjut kalau menurut saya. Tapi secara garis besar tadi memang sudah kebayang ya, ternyata bermacam-macam cara mereka mengatasi stres ya. Jadi ada positifnya, ada negatif. Kebanyakan memang soal negatif ya banyaknya, tetapi positifnya juga ada tadi. Ya, gitu. Sementara mungkin nanti dari pertanyaan bisa dikembangkan lagi. Ya. Baik, Prof. Marat, terima kasih banyak, Prof. Makanya itu tadi mungkin disebutnya kesimpulan hipotetik ya, Mak Rahel ya. Oke. Baik, teman-teman, silahkan persiapkan pertanyaannya sebanyak mungkin karena waktu kita sampai dengan jam 9 ya. Baik hal-hal yang sifatnya praktis maupun hal-hal yang sifatnya akademik ya. Boleh ditanyakan nanti kepada Prof. Marat dan Mbak Rahel. Namun sebelum itu, saya persilahkan Bro Sani untuk lewat dulu sebentar nih, Bro. Silakan, Bro.
Wow, terima kasih Bro Sani. Wah, luar biasa Bro Sani sudah menginspirasi kita. Ya, ada kaitannya dengan apa yang kita diskusikan hari ini dari Erik Erikson gitu ya. Jadi, semakin Anda mengenal diri sendiri, semakin banyak kesabaran yang Anda miliki. Nah, ini yang diungkapkan tadi oleh Mbak Rahel itu ya. Baik, teman-teman, silakan ada yang mau bertanya, baik melalui chat room maupun langsung, itu akan lebih bagus. Karena kami ulang kembali lagi bahwa peserta internal ya akan diberikan sertifikat jika sudah bertanya dan mencatatkan kehadiran sebanyak 8 kali. Ini saya baru dapat pesan nih dari Mbak Hartina ini, Pak, tolong diingatkan kembali, Pak, supaya nanti kita sertifikat baru akan berikan ketika sudah bertanya dan mencatatkan kehadiran sebanyak 8 kali. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan. Saya buka sesi untuk tanya jawab kita. Boleh? Ada? Di chat room? Saya chat dulu di chat room, ada nggak nih? Wow, chat room belum ada? Atau langsung boleh? Nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada, saya coba pancing dulu dengan pertanyaan. Nah, ada lagi dan yang di chat room siapa nih? Bagaimana cara mencatatkan kehadiran? Wah, dia si Sartina nanti tolong linknya diberikan deh ya. Oke. Sampai Nah, karena begini teman-teman, tolong deh, ini banyak semutnya. Tolong kita belakang aja. melaksanakan forum diskusi ilmiah itu sudah berkali-kali. Tapi sangat jarang Sudah tadi satu. forum diskusi ilmiah kita itu menyampaikan kajian ilmiahnya dengan menggunakan metode kualitatif. Nah, ini Mbak Rahel ini menggunakan metode kualitatif nih Mbak Rahel ya. Sehingga tadi ada penyamaan masing-masing narasumber, kemudian setelah itu dilihatlah informasi-informasi yang sama dan lain sebagainya gitu ya. Ini jarang sekali di forum diskusi ilmiah. Ya, karena jarangnya dan tampaknya juga UNTAR lebih banyak menggunakan metode kuantitatif, ya. Barangkali Marhel kalau masih ingat ya, pasti ingat lah ya. Ini boleh diinikan kepada kita, dijelaskan kepada kita, ya. Kalau bicara mengenai metode kualitatif kan itu sifatnya adalah konstruktivisme ya. Artinya kebenaran itu ada di dalam diri kita, ya. Sehingga dengan demikian ini kan informasinya terus digali. Nah, kalau menurut Mbak Rahel dari informasi yang diperoleh ya walaupun tadi Prof. Ma'raf ungkapkan baru sifatnya adalah kasuistis gitu kan ya. Artinya data yang Mbak Rahel itu yang diperoleh di Pantiwerda X itu sudah merupakan data yang jenuh nggak? Nah, itu dulu pertanyaan saya. Artinya kalau memang itu sudah merupakan data yang jenuh di sana, berarti sifat kasuistisnya yang bisa kita gunakan berarti ya ini berlaku untuk di Pantiwerda X. Nah, barangkali itu juga dijelaskan kepada teman-teman, kalau memang itu sudah jenuh datanya, nah pada saat itu bagaimana cara Mbak Rahel untuk melakukan triangulasi sehingga data yang kita peroleh itu memang adalah data yang absah, ya, data yang absah di sana. Itu dulu saya pancing dengan pertanyaan itu dulu. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Silakan Mbak Rahel. Terima kasih Pak Made pertanyaannya. Saya coba jawab seingat saya ya dengan pengetahuan sisa-sisa yang ada setelah sekian lama kuliah. Iya, banyak yang sudah lupa ya. Iya, sebenarnya emang cukup banyak yang udah lupa, tapi kemarin saya sempat baca-baca lagi dari tesis yang ditulis dari teks tesisnya. Itu kalau triangulasi memang pada akhirnya saya informal kali ya jatuhnya. Jadi nggak dimasukkan ke dalam penelitian ini kayak diskusi dengan staf administratif dari yayasan. Terus abis itu, itu sih jadinya. Jadi dapat data tentang kondisi di Pantiwerda itu tuh hanya dari
caregiver dan dari caregiver yang memang tinggal sama dari kantornya gitu tentang kondisi yang ada gitu. Nah, kemudian dari perbandingan per subjek gimana? Dari perbandingan data dari per subjek gitu. Pada akhirnya iya kayaknya ketemunya tuh di situ sih. Gitu. Jadi dan itu pun secara informal karena saya nggak masukin kan ya akhirnya datanya yang dari staff gitu. Saya cuma sampaikan tadi sedikit tentang hambatannya. Oke. Berarti triangulasi yang dilakukan triangulasi metode berarti ya, Mbak Rahel ya. Ya, metode atau barangkali dari partisipannya ya tadi lihat kesamaan datanya gitu ya. Iya. Oke. Baik. Terus yang satu lagi tadi Mbak Rahel, itu sudah jenuh datanya di sana tuh kira-kira bisa kita anggap datanya sudah jenuh, artinya kalau kita menggali sumur di dalam di Pantiwerda X itu kita udah gali satu, airnya sekian debit keluar. Yang satu lagi kita gali, sekian, kira-kira di dalam Pantiwerda ini sekian debit airnya. Itu bagaimana itu kita memahami hal seperti itu di sana ya? Mungkin kalau misalnya dari ini kan per topik ya Pak, jadi kayaknya belum saya asumsikan. Gitu, maksudnya masih banyak mungkin data-data yang bisa digali lebih banyak, gitu. Dari banyak data, banyak fakta yang bisa digali juga dari data yang udah ada gitu. Apalagi kan data yang saya ambil tuh sifatnya gambaran ya. Iya. Jadi lebih deskriptif kali ya tentang keadaannya itu seperti apa. Gitu. Oke. Baik, Prof. Marat ada tambahan, Prof. Barangkali untuk melihat kejenuhan data dalam penelitian kualitatif, Prof. Itu sebenarnya ini yang masih saya timbul pertanyaan itu 8 jam kerja itu normal atau kelebihan itu ya banyak. 24 jam kerja, Prof. Mbak Rahel 24 jam kerja di sana. Ya, keduanya kan mereka nggak ada pendidikan. Memang tadi usulnya supaya mereka didik ya kalau mau menerima caregiver yang paling tidak tahu ya pernah sekolah mengenai perawatan atau apa gitu. Ini kelihatannya nggak semua nggak sama. Jadi susah untuk mengambil kesimpulan memang. Oke. Kalau Mbak Rahel barangkali dengar di Pantiwerda lain, apakah jam kerjanya sebegitu lama juga 24 seperti asisten rumah tangga begitu di tempat lain atau bagaimana? Karena caregiver-nya ini kan caregiver sifatnya formal kan Mbak ya? Iya betul. Saya sempat ke beberapa Pantiwerda yang lain gitu dan nggak ada sih sebenarnya yang 24 jam gitu. Jadi ada walaupun yang panjang jam kerjanya tapi malam itu istirahat. Full. Jadi dipisah langsung tempatnya gitu. Dan pakai sistem shift. Sedangkan mereka tuh tidak pakai sistem shift. Gitu. Jadi saya sempat, tapi itu pun saya sempat ke 3 Pantiwerda. Kalau yang satu tuh memang Pantiwerda swasta dan menengah ke atas. Itu sistem shift, kemudian juga satu caregiver untuk 2, maksimum tuh 2 lansia di satu kamar. Jadi memang beban kerjanya nggak terlalu melebar gitu kali ya. Nah tapi kalau di Pantiwerda X ini ya kondisinya kayak tadi. Maksudnya seperti yang diceritakan gitu bahwa mereka tinggal kerja di sana, kapan disuruh bangun harus bangun, nggak ada jam istirahat yang pasti. Kalaupun mereka tidur tapi lansianya membutuhkan ya mereka harus bangun. Gitu. Kemudian kalau mereka lagi makan lansia membutuhkan ya stop makan. Gitu. Waduh. Berarti seperti seperti asisten rumah tangga ya Pak Rahel ya? Betul, jadinya kayak asisten rumah tangga. Dan mereka juga merasa demikian sih sebenarnya. Oke. Baik, Mbak Rahel ya. Ini di kolom chat dari Mbak Juwita Edlin ada pertanyaan. Apakah ada tindak lanjut terhadap subjek penelitian setelah pengambilan data? Berarti kepada caregiver-nya ini ada tindak lanjutnya nggak? Oke. Waktu
waktu setelah penelitian, jadi setelah sidang tesis, saya sempat ke sana lagi, tapi pertamanya tujuannya itu untuk diskusi hasilnya gitu, karena memang itu yang dari awal jadi perjanjiannya. Saya nggak tahu ya apakah sekarang masih ada sistem seperti itu gitu, ketika kita minta surat izin, ya kita juga harus presentasikan kembali ke sana gitu. Jadi dipresentasikan kembali ke sana, tapi dengan banyak data yang dicabut tentunya gitu. Jadi kemudian setelah presentasi itu, saya sempat ke sana lagi di tahun 2022 akhir, barusan sih sebenarnya, gitu, untuk pelatihan tadi, mau mengajukan untuk pelatihan tadi, tapi tidak diizinkan. Oh, tidak diizinkan untuk memberikan pelatihan kepada caregiver-nya dari yayasan gitu ya, Mak ya? Betul. Oh, kenapa ya, Mak? Boleh tahu nggak alasannya? Karena ini tugas mulia, tentu saja saya rasa pelatihan kalaupun dikenakan fee, pastinya tidak mahal lah pasti ya. Ada alasan tertentu nggak dari yayasan barangkali? Katanya sih memang kebijakannya itu tidak menerima pelatihan dari luar, di luar dari yang yayasan berkenan untuk berikan. Oh, oke. Berarti ya relatif eksklusif lah ya, kira-kira gitu ya. Jadi dari internal sendiri gitu ya. Nah, kira-kira gitu tuh Mbak Jovita, ya, yang diungkapkan oleh Mbak Rahel. Apa bisa diterima atau barangkali ada pertanyaan lanjutan? Sudah Pak, terima kasih Kak Rahel. Terima Baik, kasih. terima kasih Mbak Jovita. Ini di kolom chat nih sudah mulai kelihatan nih ada pertanyaan-pertanyaannya. Oke, saya coba lihat yang pertama tadi ada Mbak Felicia, terima kasih Mbak Felicia ini sudah bertanya, mengapakah Rahel memilih judul penelitian tersebut dan memilih metode kualitatif case study dalam meneliti? Nah, ini pada saya tanyain loh tadi nih Mbak Felicia ya, karena jarang-jarang sekali di Untarnya ada kualitatif riset ini ya. Apa yang melatar belakang ini Mbak Rahel? Boleh di-share ke Mbak Felicia, siapa tahu nanti Mbak Felicianya juga, oh saya kualitatif aja deh, walaupun simpel kata Mbak Rahel tadi, tetapi perjalanan penuh panjang gitu ya, sangat panjang, bisa berim-berim itu perbatinnya. Silakan Mbak Rahel. Oke. Kalau dari masalah penelitian, dari latar belakang penelitiannya, jadi kan tadi juga saya sempat sampaikan sekilas ya, pada dasarnya berangkat dari ketertarikan saya terhadap lansia, terhadap isu lansia. Kemudian juga kenapa judulnya demikian? Judulnya ini sebenarnya akhirnya dibentuk dari fenomena yang ada spesifik di Pantiwerda X ini. Gitu. Jadi kan sebelum penelitian saya sempat ke beberapa Pantiwerda untuk mencari gambaran masalah tentang lansia, gitu. Kemudian menemukan ketertarikan untuk menggali masalah lebih banyak itu di spesifik Pantiwerda X ini. Akhirnya juga mengambil kualitatif itu karena karena saya ke satu tempat aja. Gitu. Jadi kalau kuantitatif juga agak kurang sebenarnya kali ya jumlah partisipannya gitu. Di dalam juga cuma 20 orang, tidak semua juga berkenan gitu untuk melakukan penelitian. Kemudian juga dari proses minta izin, waktu itu saya penelitian di sana bersama 2 orang yang lain. 3 orang lain. Jadi kita ada berempat gitu. Nah, dengan topik yang beda-beda semua ya gitu. Nah, tapi ketika membawa kuesioner itu tidak diizinkan gitu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan terbuka atau kalau bentuknya itu intervensi atau bentuknya itu kegiatan itu masih diizinkan kalau di spesifik tempat ini, tapi kalau bentuknya kayak kuesioner tertulis jadi ada datanya itu tidak diizinkan oleh yayasan. Gitu. Oh, oke. Walaupun ternyata verbatimnya kayak yang tadi Pak Made disampaikan ya luar biasa panjang. Luar biasa panjang urusin verbatim ini. Terus menganalisa satu persatu datanya juga, itu juga luar biasa panjang. Jadi kualitatif itu tuh PR banget untuk berpikir dan menulis. Itu ya masing-masing metode ada tantangannya ya pasti ya. Iya. Oke. Tapi izin Mbak Rahel, ini mumpung masih ingat, pada saat itu mentranslate-nya dari audio, dari kata-kata, barangkali dari rekaman gitu ya, ke tertulis itu pakai jasa ketik, atau saya nggak tahu teman-teman barangkali ada yang memiliki informasi di sini,
ada nggak sih alat untuk langsung nyalin dari lisan langsung tertulis? Nah, kayak di Google sekarang itu kan ya, ada nggak alat seperti itu? Karena ini sangat berguna untuk penelitian kualitatif. Ya, ada nggak? Oke. Waktu itu gimana Mbak Rahel? Eh, saya expect pertanyaan ini sebenarnya dari awal. Kayaknya pasti banyak mungkin yang penasaran ya saya nulis verbatimnya kayak gimana. Saya kebetulan tidak pakai jasa ketik. Eh, yang saya lakukan itu adalah saya kurang tahu ya apakah itu secara umum ada di semuanya atau enggak. Tapi di Microsoft Word itu tuh ada yang kayak di Google. Jadi kita bisa klik voice, Hah? kita ngomong, terus dia diketik gitu. Jadi keluar dalam bentuk tulisan. Nah, yang waktu itu saya lakukan, tapi tidak langsung play rekamannya, terus itu tertulis, tapi saya mengulang satu-satu. Jadi kayak saya dengar rekamannya, baru saya mengulang mengucapkan supaya suaranya tuh jelas, jadi yang diketik tuh juga jelas gitu. Hanya diubah bahasanya tuh jadi bahasa Indonesia, supaya tidak ada auto text ke bahasa Inggris. Itu sih, jadi yang saya lakukan penulis verbatimnya, Pak. Oh, berarti menggunakan yang Microsoft tadi itu ya Mbak Rahel ya? Iya, Microsoft Word. Pakai Microsoft Word, tapi di mana ya? Saya juga udah agak lupa lagi namanya. Tapi ada settingnya sih di perangkat saya tuh ada settingnya, Pak, untuk pakai voice. Gitu. Oh, oke. Karena itu terus terang saya sakit kepala. Saya baru ngetik 15 menit itu sudah sakit kepala satu Prof. Ya sudahlah, mau tidak mau saya pakai jasa ketik sajalah. Ya, jadi dia yang ngetikin dari itu menjadi verbatim, sehingga dari itu baru kita analisa. Itu aja udah luar biasa effortnya ya. Tapi terima kasih Mbak Rahel. Nah, ini mumpung saya ingat ini ya, ternyata di Microsoft juga ada gitu ya. Berarti Ada, masalah Pak. gaptek nih Iya. ya. Baik. Oke. Ah, Ada pertanyaan lagi? ada pertanyaan ini di kolom chat lagi nih ya. Teman-teman terima kasih sudah bertanya. Kemudian, sorry, Mbak Fenty nih. Nggak dimaafkan kok Mbak Fenty ini ya. Ini karena Mbak Fenty setelah masuk nih katanya. Jadi kriteria jadi caregiver itu apa di Panti Werda itu? Waktu itu pernah ditanyakan barangkali ke bagian adminnya, usia, jenis kelamin, pendidikan. Arti caregiver ini siapanya lansia. Nah ini barangkali ini sifatnya caregiver formal kayak disebutkan. Ya, silakan Mbak Rahel. Oke, caregiver-nya itu kriterianya sebenarnya kalau di Panti Werda X ini secara spesifik itu yang mau aja, yang mau bekerja di sana, ya boleh gitu. Jadi sadly tidak ada sebenarnya usia data-data seperti itu tuh saya dapat dari yang ngobrol dengan subjeknya gitu. Tapi kalau dari yayasannya sendiri itu tuh tidak ada kriteria spesifik sebenarnya. Yang penting mereka mau kerja, tanda tangan kontrak, ya kerja gitu di sana. Jadi tidak ada requirement untuk pendidikan khusus, tidak ada syarat khusus gitu untuk mau tidak ada ijazah dan lain-lain sebagainya itu juga nggak ada gitu. Dan kebanyakan di sana juga itu adalah dibawa. Jadi yang udah kerja di sana dibawa untuk kerja dibawa oleh ya saling membawa lah gitu kali ya. Gitu termasuk kayak tadi ada AE ya kalau nggak salah. AE itu tuh gantiin temennya, jadi temennya yang bawa ke dalam. Kemudian juga kalau EN itu dibawa dari omnya. Jadi omnya yang kerja di yayasan, beliau dibawa gitu. Jadi kebanyakan mereka tuh bawaan-bawaan dari daerah, dari kampung, yang penting mau tinggal di Jakarta, dan mau kerja, dikasih tempat tinggal, dikasih makanan, jalan gitu kerja di sana. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kriterianya. Mereka siapanya lansia ya mereka bukan keluarga dari lansia. Mereka perawat di sana. Bekerjalah mereka di sana gitu ya Mbak Rahel ya. Jadi seperti ART ya jadinya. Iya Prof ya, seperti ART ya Prof ya. Betul. Waduh, ini perlu menjadi perhatian kita juga nih bersama-sama ya. Orang-orang PIO nih mesti tangkap disebut pekerja, tetapi kok jauh sekali upahnya di bawah upah minimum. Pada tahun 2020 itu sebetulnya upah minimum Provinsi Jakarta itu udah 4,2. Berarti kalau digaji orang 500.000 kan itu seperberapanya itu. Ya, 10% barangkali atau
cuma 15%-nya dari upah minimum. Ini kan sangat apa ya? Ya, sangat prihatin kita dengan kondisi seperti itu ya. Oke. Ada lagi ini pertanyaannya. Ya, tadi pertanyaan Mbak Fetty sudah dijawab. Ini Mbak Evi ya. Sorry, Mbak Monika. Sebelum Mbak Monika, siapa ini? Ini jadi banyak pertanyaan, Mbak Elizabeth. Nah, mohon maaf saya juga izin, apa yang mendasari untuk lebih memilih meneliti pada caregiver lansia yang fokus di Patiwerda, mengingat bahwa caregiver lansia di keluarga, misal anak atau mungkin cucu di rumah, juga bisa diartikan sebagai caregiver yang mana mereka juga memiliki tantangan tersendiri untuk mengurus lansia. Apakah ada kekhasan tersendiri pada caregiver di panti? Saya rasa tadi lokusnya sudah dijelaskan ya. Lokusnya di panti itu adalah diungkapkan bahwa lokusnya adalah sangat unik di sana. Ya, gitu ya kira-kira ya Mbak Rahel ya, Mbak Monika tadi ya, karena Mbak Monika nih tadi kemana-mana mencari Pantiwerda, ternyata jatuh hatinya di Pantiwerda X itu, karena dilihat keunikan dari Pantiwerda X tadi itu yang diungkapkan oleh Mbak Rahel. Oke, kalau gitu begitu ya Mbak Monika ya. Bisa diterima Mbak Monika? Baik. Elizabeth tadi Pak yang Oh, sorry, bertanya. Elizabeth, sorry. Ya. Iya, iya. Oke. Sebenarnya saya ini saja ingin bertanya, Ya. apakah ada menurut Mbak Rahel sendiri, apakah ada perbedaan terkait dengan dinamika dari tadi ya stresor, stres dan mungkin coping stres gitu antara caregiver yang ada di panti dan caregiver yang dari keluarga itu sendiri gitu. Mengingatkan kalau di keluarga terkadang mungkin ada ya lansia atau mungkin orang tua yang menganggap oke, karena ini anak dan karena ini cucu, jadi mungkin mereka bisa apa ya, ketika rewel atau ketika sedang ingin sesuatu dan segala macam itu cenderung dilakukan berulang-ulang. Jadi sebenarnya juga mungkin tidak menutup kemungkinan caregiver dari keluarga itu sendiri tuh memiliki tingkat stres yang cukup tinggi juga. Begitu. Oke. Artinya Mbak Elizabeth ini bertanya, ada satu barangkali bisa diulas Mbak Rahel, itu ada observasi pendahuluan nggak? Ya, untuk melihat caregiver yang lain baik sifatnya formal dan informal. Jangan-jangan yang Mbak Elizabeth sebutkan tadi itu ada dinamika stres juga di dalam caregiver yang sifatnya informal. Ya, silakan Mbak Rahel diberi respon barangkali Mbak. Saya mohon izin untuk respon baik dari dalam penelitian maupun dari luar setelah masa praktek berlangsung ya, dan dari personal juga. Jadi kalau misalnya perbedaan sih pasti ada ya, perbedaan pasti ada dinamikanya. Gitu. Nah, siapa yang lebih stres dari siapa itu mungkin kita nggak bisa sebut juga ya, pada akhirnya secara itu adalah pengalaman yang subjektif, penilaian yang subjektif gitu. Nah, tapi waktu penelitian, mungkin saya akan ambil dari penelitian dulu. Waktu penelitian itu saya sempat ke Pantiwerda yang tadi untuk swasta dan menengah ke atas, kemudian sempat ke Pantiwerda swasta aja, juga kemudian ke sini, ke Pantiwerda X ini. Gitu. Nah, itu sebenarnya perbedaannya tuh kelihatan banget. Perbedaan, maksudnya perbedaan kondisi ya, perbedaan kondisinya itu tuh kelihatan banget. Walaupun dari Pantiwerda swasta yang untuk menengah ke atas ke Pantiwerda biasa itu tuh tidak terlalu kelihatan sih memang. Karena sistemnya tuh mirip-mirip lah gitu. Tapi kalau di Pantiwerda X ini yang akhirnya menjadi ketertarikan saya juga, karena memang sangat unik gitu, berbeda dari yang lain. Nah, tapi kalau misalnya dari stresnya sendiri, saya sempat diskusi sih dengan beberapa, tapi ini diskusi yang sangat singkat ya, jadi saya juga nggak bisa ngambil penilaian gambaran nyata gitu, bahwa oke, memang ternyata keadaannya seperti ini gitu, karena diskusi singkat dengan beberapa caregiver dari yang keluarga gitu. Nah, jadi mereka juga akhirnya lebih memilih untuk membawa lansianya itu ke Pantiwerda ketika mereka mampu dan memungkinkan, dan juga lansianya berkenan, itu dengan pertimbangan stresnya tadi gitu. Tapi mereka punya fasilitas yang berbeda daripada fasilitas dan role yang berbeda kali ya. Jadi dinamikanya sih pasti ada, tapi kalau sekilas memberikan gambaran, mungkin kita bisa coba gambarkan kayak gini. Kalau caregiver yang
baik di Pantiwerda X maupun yang tidak, tapi bekerja sebagai caregiver, tetap bekerja sebagai caregiver di Pantiwerda itu, mereka kan bekerja sebagai caregiver di Pantiwerda. Jadi dibayar, jadi mereka memang punya tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau keluarga itu kan melakukan out of kemurahan hati ya biasanya, out of tanggung jawab terhadap orang tua, atau terhadap out of apapun lah gitu, yang kita tidak berbayar tentu ya kalau keluarga biasanya. Gitu. Nah, jadi sudah pasti bentuk stresnya beda. Saya setuju dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Elizabeth. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak Elizabeth tadi, bahwa dari keluarga tuh juga stres juga, dan juga banyak tantangannya juga gitu. Tantangannya juga berbeda gitu dari keluarga, karena mereka sama-sama, persamaannya mungkin adalah sama-sama enggak. Keluarga kan juga biasanya tidak punya latar belakang merawat ya gitu. Jadi tidak punya latar belakang merawat, apalagi ini agak masuk ke pengalaman personal, jadi di luar dari penelitian, apalagi sebagai keluarga itu kita menyaksikan orang tua atau ya orang tua kita itu dari bisa jadi tidak bisa gitu. Jadi kita juga pasti deal dengan problematika kita sendiri gitu, menyaksikan bahwa oke, ini orang tua yang dulunya bisa sekarang sudah tidak bisa, perubahan itu kita harus deal dengan itu, tambah lagi merawatnya dan lain sebagainya gitu. Jadi pasti juga ada stresnya dan pasti juga berbeda. Tapi pada akhirnya nggak ke sana, tentu dengan pertimbangan tadi gitu, karena saya masuk ke dalam instansi-instansi gitu. Jadi tidak personal gitu ke keluarga gitu. Nah, kemudian itu sih mungkin kali ya gambarannya. Mudah-mudahan saya nggak rambling ya. Gitu. Berarti kalau jadi caregiver yang sifatnya informal, itu berarti kan ada unsur rasa baktinya di sana ya, kepada orang tua ya gitu ya Mbak Rahel ya. Ya kalau ini kan pekerja, harusnya di sini lebih sifatnya transaksional, barangkali kita tidak tahu, tetapi melihat fenomena yang dengan dibayarnya seperti itu, apakah itu menjadi transaksional? Nah, kita nggak tahu juga, makanya penelitiannya nih barangkali masih banyak yang perlu diteliti. Atau barangkali Prof bisa memberikan tanggapan, Prof, bagaimana atau barangkali Prof banyak punya pengetahuan atau pengalaman terkait dengan perbandingan antara caregiver yang sifatnya formal tadi dengan Mbak Rahel dan yang informal tadi, Prof. Izin Prof, masih di mute, Prof. Ya, sudah, Prof. Ya. Ya. Sebelum penelitian itu sudah observasi bermacam-macam instansi. Iya. Ya, kan tadi ada yang menengah, ada yang atas mungkin ya. Ada ini kelihatannya yang average apa gimana sih ini, apa memang kurang gimana ya? Tidak jadi apa sih? Kalau yang mewah itu kan ada yang betah loh di situ. Ya. Kalau yang ini kayaknya yang menengah atau menengah bawah ya. Sehingga ya sangat ini merasakan itu kok kita kerja kayak gini kok nggak cukup gitu loh ya. Sehingga bahwa stresnya jadi lebih besar dan sebagainya itu ya. Kalau misalnya sebelumnya itu kita udah dengar misalnya udah observasi caregiver instansi ini menengah, ini atas, ini sedang gitu, nanti kita mau ambil yang mana gitu. Jadi sebelumnya sudah ditanyakan apakah mereka syaratnya harus punya pendidikan merawat atau enggak dan sebagainya, itu kayaknya perlu itu dulu ya. Mungkin dulu kan lain ya. Masih sederhana ya. Itu 2 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi kita juga belum berkembang. Oke. Baik, terima kasih Prof. Ya. Jadi Prof memberikan inspirasi, insight kepada kita. Boleh juga sih sebetulnya di mappingnya coba caregiver yang ada di Jakarta Barat ya. Mbak Rahel ini termasuk caregiver yang memang dalam skopnya yang high ya. Tentu saja kalau yang high kan nggak dibayarnya seperti itu kan ya, kalau kita lihat salah satu parameternya, atau menengah ataupun yang bawah misalnya.
Nah, itu nanti bisa di-compare. Waduh, ini banyak nih yang bisa diteliti sebetulnya nih. Insight dari Prof. Terima kasih, Prof. Nah, ini kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room. Ya, kalau ada yang bertanya secara langsung itu pun juga boleh. Kalau tidak ada, saya coba ambil pertanyaan di chat room. Kalau yang mau bertanya langsung, silakan raise hand, nggak apa-apa. Ya. Mbak Ratih raise hand. Ya udah, kita kasih Mbak Ratih dulu deh. Silakan Mbak Ratih. Selamat malam Pak Made, Malam. dan Kak Rahel. Saya ingin bertanya, apakah dari karakteristik seperti usia, jenis kelamin, dan lama bekerja itu memberikan pengaruh terhadap subjek dalam melakukan coping stresnya? Mengingat stresornya kan tadi beberapa ada yang sama ya, misalkan lama bekerja yang 8 jam sehari, kemudian aturan dari yayasan yang baru kayak gitu. Nah, apakah karakteristik subjek tadi itu mempengaruhi mereka dalam melakukan coping stresnya? Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Ratih. Jadi karakteristik partisipan barangkali ada pengaruhnya terkait dengan coping stress yang dilakukan oleh caregiver itu nggak, Mbak Rahel? Oke. Kalau dari yang tadi sempat dibahas itu mungkin saya angkat itu yang subjek IR ya. Subjek IR ini kan berangkat dari latar belakang suster, ya, latar belakang perawat di rumah sakit. Jadi ketika beliau menghadapi masalah dengan lansia, itu tuh justru tidak menjadi masalah gitu bagi beliau. Karena bagi beliau ya emang begini gitu. Itu tuh memang begini gitu keadaannya. Yang menjadi masalah itu kan tadi adalah kalau bagi IR ya adalah kejenuhannya. Gitu. Jadi bahkan kalau yang ditanya itu adalah metode copingnya ya tadi. Kalau nggak salah yang ditanya ya. Ya, copingnya terkait dengan coping stresnya. Nah, kalau misalnya nggak hanya dari metode copingnya aja sebenarnya yang berbeda, tapi persepsi mereka terhadap stresornya itu juga jadi berbeda. Gitu. Kalau bagi yang lain perilaku lansia itu tuh menjadi stres. Halo? Kerjanya. Gitu. Kemudian itu pun kalau sudah lelah aja gitu. Itu yang menjadi concern-nya. Tapi kalau nggak lagi capek, beliau juga oke-oke aja. Beliau merasa oke-oke aja gitu. Ini kerjaan memang seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kalau dari copingnya juga tadi mungkin kelihatan bahwa subjek IR ini tuh nggak melakukan avoidance. Gitu. Jadi beliau tuh konfront, beliau itu hadapi aja gitu apa masalahnya, termasuk dengan atasan, termasuk dengan sistem gitu. Karena kalau beliau itu kan sudah pernah bekerja di rumah sakit, jadi sudah tahu sistem kerjanya di rumah sakit. Jadi beliau juga lebih, dan usia kali ya, dan usia beliau tuh juga jadi lebih apa ya? Beliau sih menggunakan kata, waktu saya baca lagi ya, beliau tuh menggunakan kata lebih pede gitu untuk ngomong gitu ke atasan atau ke siapapun karena beliau tahu kondisinya gitu dan tak punya comparison juga gitu dengan dulu waktu kerja di rumah sakit dan lain sebagainya walaupun tidak merawat lansia langsung gitu. Jadi kalau misalnya dari karakteristik sekilas mungkin itu juga ada gitu, dari copingnya itu juga kelihatan, dari persepsi terhadap stresornya itu juga kelihatan ada perbedaannya. Oh, salah satu tadi Mbak Ratih diungkapkan karena pengalaman, karakteristik pengalaman yang dimiliki oleh caregiver ya. Nah, oke, baik, terima kasih Mbak Ratih. Ini nyambung ke pertanyaannya Mbak Monica ini. Ini kan tadi disebutkan caregiver itu memiliki skill atau kompetensi yang belum standar. Ya, salah satu tadi sudah disebutkan karena pengalaman tadi itu. Dampaknya terhadap lansia yang dirawat itu di sana bagaimana? Nah, itu ada nggak atau ditemukan nggak fenomena seperti itu? Misalnya caregiver yang memiliki kompetensi lebih tinggi akan merawat lansianya lebih bagus tanpa komplain dibandingkan dengan caregiver yang kompetensinya lebih rendah. Nah, Mbak Rachel menemukan hal seperti itu di sana nggak? Paling terlihat sih memang dengan subjek IR ini, sekali lagi saya angkat subjek IR ya, karena beliau memang yang agak distinct gitu. Beliau itu tidak komplain, kayak yang tadi Pak Made sampaikan, beliau tidak komplain, beliau merasa bahwa ini pekerjaannya ya sudah, beliau juga sebelumnya perawat, jadi memang sudah merasa passion-nya itu di kerja amal gitu, kerja-kerja seperti ini. Jadi
perawatannya juga karena beliau datang dari latar belakang medis, berarti jadi beliau itu tuh juga kayak tahu obat gitu. Nah, sebenarnya pada subjek IR ini tuh beliau jadi apa ya? Jadi yang kayak suka ditanyain orang gitu. Obatnya harus diminum yang mana gitu misalnya. Terus kalau sakit ini tuh berarti mesti ngapain dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi kan beliau hanya satu, di saat yang lain tuh ada banyak gitu kan. Dan beliau juga sudah punya tanggung jawab sendiri untuk mengurus mengurus lansia lebih. Jadi beliau itu kalau saya baca lagi di datanya tuh mengurus 6 gitu. Sedangkan yang lain kan di bawah 6 ya sebenarnya. Ada yang 4, ada yang lain-lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kualitas perawatan sih memang ya tetap tidak sempurna dan tidak sebaik di Panti Werda yang menengah dan menengah ke atas karena fasilitas juga. Tapi kalau dari Panti Werda X ini sendiri, pada akhirnya perawatan yang diberikan itu kalau kelihatan nggak ya di lansianya, kelihatan sih sebenarnya lumayan kelihatan gitu. Tapi tadi saya sempat sampaikan bahwa ini kan sistem subsidi silang ya. Jadi memang ada lansia yang juga membayar lebih, di mana mereka satu kamar sendiri gitu. Jadi apa ya? Ya Beda-beda treatmentnya di sana ya. Treatmentnya at the end of the day berbeda, mungkin berdasarkan pembayaran juga sih sebenarnya gitu. Not necessarily berdasarkan keterampilan gitu dari caregiver-nya gitu. Tapi kalau dilihat sekilas, ya apalagi dari menghadapi stresnya gitu, karena bahkan bagi IR ini merawat lansia itu bukan stres, menjadi caregiver itu bukan sesuatu yang stressful gitu, lebih ke tiring aja gitu, enggak stressful gitu. Even dengan gaji yang ada pun beliau oke gitu dengan itu. Itu barangkali ya IR satu-satunya itu yang motivasi intrinsiknya memang menjadi caregiver, memberikan pelayanan gitu ya Mbak Rachel Iya, ya. betul. Tapi dilihat nggak di sana caregiver yang lain ini sebetulnya motivasi untuk jadi caregiver apa sih? Oke. Kalau alasan kerjanya itu kebanyakan karena tadi dapat tempat tinggal. Terus abis itu dapat makan aja. Terus abis itu udah sih sebenarnya dapat tempat tinggal, dapat makan dan tinggal di Jakarta karena kebanyakan dari daerah. Gitu. Jadi kayak bisa tinggal di Jakarta, kemudian dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Jadi mereka mau kerja di sana terlepas dari jadi caregiver atau tidak. Gitu. Mereka memutuskan untuk tetap bertahan di sana. Ada yang macam-macam. Kalau saya baca lagi datanya tadi, ada yang karena belum dapat kerjaan baru, ada yang karena yang penting tinggal di Jakarta aja gitu. Kalau enggak kan mereka karena dari daerah mungkin susah gitu untuk nyari kerjaan yang lain. Itu sih kebanyakan kenapa bertahan itu karena belum dapat kerja baru dan karena mereka dari daerah jadi yang penting bisa tinggal di Jakarta. Oke. Tapi masa kerja mereka di sana relatif cukup singkat apa cukup lama ya? Kalau memang hanya tempat tumpuan sementara, barangkali kan relatif singkat ya. Kalau dari tadi sih masa kerja mereka yang paling lama itu adalah yang dibawa oleh yayasan. Beliau sudah berapa tahun tuh? Sudah 18 tahun kalau nggak salah. Iya, 18 tapi tahun. beliau itu, ya beliau sudah 18 tahun, tapi beliau itu sudah dari remaja soalnya, udah dari remaja di sana. Beliau suaminya juga di sana. Kemudian beliau itu tugas utamanya di dapur. Gitu. Jadi memang tidak langsung untuk lansia. Yang lain itu range kerjanya tadi 2 tahunan. Oke. Gitu. Ada yang 10 bulan, ada yang baru masuk. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rachel. Oke. Ya. Mbak Evi ini ada pertanyaan nih Mbak Rachel nih. Ya. Ini kelihatannya ditanya terkait dengan coding nih. Barangkali juga Prof nanti bisa kasih tanggapan nih Prof. Ya. Untuk mempermudah membuat tema menjadi subtema, dan tema utama dari hasil perbuatan dalam penelitian kualitatif. Nah, ini ada nggak tips-tips atau waktu itu Mbak Rachel lakukan seperti apa? Dari tema menjadi subtema dan lain sebagainya. Oke. Waktu itu sih melalui pemilihan dengan bimbingan ya, sehingga saya pun diskusi juga.
dengan Bu Widya juga kan dulu saya pembimbingnya itu adalah Prof. Maraat dan Ibu Widya. Gitu. Jadi dari diskusi bersama kita coba lihat apa yang paling menonjol itu yang diambil jadinya. Gitu. Dan coping stress ini tuh adalah tema yang dari awal dipilih. Gitu. Akhirnya pengembangannya seperti ini itu berangkat dari coping stress-nya. Gitu kira-kira. Gitu. Jadi mungkin lihat masalah apa yang paling menonjol, kemudian diskusikan dengan pembimbing. Gitu kira-kira oke atau tidak gitu dengan pertimbangan apapun itu pertimbangannya ya gitu. Kalau misalnya mau diambil itu temanya. Gitu tentu kalau misalnya kemarin seingat saya itu saya banyak diberi kebebasan sama Prof. Maraat dan Bu Wid gitu. Jadi lebih ke mengarahkan dan memberi pertimbangan gitu. Tentu saya juga punya pertimbangan tersendiri gitu. Tapi tadi sih kalau dari penelitian ini saya berangkat dari coping stress terus dikembangkan gitu. Jadi tadi subtema tema-tema yang lain. Oke. Baik. Prof, ada tanggapan, Prof? Sementara nggak ada. Itu kita juga udah banyak yang lupa. Ya jadi belum bisa memberikan sesuatu yang baru. Tapi perlu lebih spesifik ya. Nah, itu sampelnya juga harus seimbang gitu loh. Sama, jangan sampai beda-beda gitu. Ini kan ada yang perawat, ada yang sama sekali nggak ada pengalaman apa-apa, ada yang saudara, jadi nggak homogen gitu. Latar belakangnya juga, pendidikannya juga belum tahu ya kita. Ada yang nggak itu kan, makanya kelihatannya perlu loh mereka dididik dulu ya, ada apa sih? Ada pelatihannya gitu, Prof ya. Dulu mungkin tahu Pak. Asal pengalaman dulu apa ada nggak sekolah untuk calon caregiver ya Prof ya? Iya, ada nggak? Pernah meneliti sebelumnya. Tanya gitu. Enggak ya waktu itu? Ada Mbak Rahel pernah mendengar itu? Kalau di Pantiwerda yang menengah ke atas itu mereka selalu require pelatihan. Jadi pas baru masuk ada pelatihannya. Jadi biasanya itu dari yang sejauh saya tahu ya Prof, yang saya tahu tuh biasanya dari instansinya. Gitu. Atau mungkin saya nggak tahu ya apakah sekolah keperawatan sekarang udah ada yang spesialis. Oh harusnya ada ya kan gerontologi itu ya. Itu yang mungkin untuk belajar saya nggak tahu. Ya perkembangan kali. Belum diteliti lagi lebih dikembangkan. Soalnya ini ya pendidikan aja sekarang fisioterapis itu juga macam-macam, ada D1, D2, D3, D4 ya. Iya. D4 itu yang di bawah sedikit dari S1, terus nanti di bawah lagi yang D3. Jadi memang sudah sangat spesifik ya sekarang. Jadi memang ada pendidikan yang ya beda-beda gitu. Dulu. Baik, terima kasih Prof. Maraat dan Mbak Rahel. Ini pertanyaan dari Mbak Ninda Ayu. Ninda Ayu ya benar ya? Oke. Hasil penelitian apakah ditemukan? Nah, artinya ada perbedaan nggak antara stres yang dirasakan oleh caregiver yang memang mengasuh seluruh kebutuhan lansia dengan caregiver yang mungkin tidak terlalu banyak kontak dengan lansia? Ya, yang berdampak pada perawatannya. Ini gimana? Melihat nggak sisi itu Mbak Rahel pada saat barangkali interview ya, pada saat observasi, itu boleh barangkali dijelaskan Mbak Rahel. Oke, kalau berdasarkan interview dan observasi, surprisingly itu nggak ada, gitu. Karena mereka kalaupun ada tugas utama yang lain, tidak lama di tugas utama itu. Jadi lebih banyak memang tetap pada merawat. Gitu kayak tadi misalnya di dapur itu berarti kan dari pagi baru bangun memasak dan sebagainya, begitu selesai memasak kan langsung merawat lagi gitu. Jadi tidak ada yang lebih banyak pegang lansia dibandingkan yang lain sekali ya sebenarnya. Walaupun mereka ada tugas utama cuma nambah aja jadi tugasnya, tidak berkurang sebenarnya tugasnya untuk merawat gitu. Jadi tidak membuat mereka itu tidak terlalu banyak bersinggungan dengan lansia, itu tidak sampai seperti itu sih sebenarnya. Oke. Berarti memang semuanya memang merawat gitu ya Mbak Rahel ya? Iya betul, semuanya merawat dengan tugas ekstra yang lain gitu. Walaupun tugas ekstranya itu tuh dijadikan tulisan tugas utama
gitu. Tapi pada akhirnya itu jadi tugas ekstranya. Mereka harus merawat, tapi tambah juga dengan yang kayak di dapur atau bersih-bersih gitu. Oke. Baik, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya. Pas Paulus Suli, monggo Mas. Ya, selamat malam. Maaf, kameranya tertutup nih Pak, teman-teman semuanya. Siap. Ya, kalau lihat presentasinya tadi, profilnya sangat memprihatinkan sih menurut saya, Mbak Rahel. Pertanyaannya gini, ada mungkin dua hal. Masalah yang upah tadi, saya lihat di slide-nya Mbak Rahel, itu sepertinya upah itu tidak jadi pemicu ini ya, satu stresor buat caregiver ini. Apakah karena memang upah itu nggak terlalu penting buat mereka? Terus yang kedua, saran di belakang tadi itu, kenapa nggak ada saran buat itunya ya, buat pantinya sendiri ya? Iya, buat instansinya itu untuk upah ini yang kalau kita lihat kan, saya pikir tadi dengan jumlah segitu, saya pikir per hari, ternyata per bulan. Itu kan, ya, itu kan Jakarta ya, sangat memprihatinkan. Nah, kalau bicara masalah stres ini kan, waduh, itu luar biasa menurut saya. Nah, itu dua hal ini sih Mbak Rahel. Kok nggak ada spesifik di situ, apa caregiver ini memang upah ini nggak terlalu penting buat mereka, yang penting makan, ada tempat tinggal. Baik, terima kasih Mas Paulus, luar biasa. Satu. Oke. Iya, makasih. Ada lagi Mas Paulus? Ada lagi Mas? Itu sih tadi hubungannya dengan lamanya bekerja. Karena kalau lihat lama bekerja dan usia, walaupun tadi sudah ada yang menanyakan, kalau lama bekerja lalu kok kenapa masih bisa bertahan selama itu ya, selain yang 62 tahun tadi ya. Tapi kalau lihat usia yang ada 24 tahun, 26, 30 itu, dan mereka masih bertahan di situ. Nah, apakah misalnya ada pertanyaan spesifik, kalau ada pekerjaan, apakah mereka akan pindah dari tempat ini dengan kondisi seperti itu ya? Itu. Terima kasih. Baik Mas Paulus ya. Jadi silakan Mbak Rahel langsung saja, karena tadi rasanya upah bukan pemicu dari stres gitu ya. Kemudian terkait dengan saran untuk pendiwerdanya yang ada hubungannya dengan upah, dan terakhir adalah mengenai lama bekerja ya, kaitannya dengan tadi turnover juga. Silakan Mbak Rahel. Untuk pertanyaan pertama mengenai sebenarnya pertanyaan pertama dan kedua mungkin akan saya coba jelaskan dari sudut pandang mereka itu. Waktu saya penelitian tahun 2019, di 2018-nya itu tuh baru ada pergantian pergantian kepala yayasan dengan kebijakan baru di mana mereka tidak lagi boleh menerima menerima uang dari keluarga. Jadi dulu tuh mereka boleh menerima uang. Nah, dulu menurut subjek ini, terutama subjek EN ya yang udah lama banget di sana. Dulu tuh mereka sebulan tuh juga bisa jutaan gitu menerimanya. Kalau sekarang ya hanya sejumlah tadi gitu kan. Tapi kalau dulu tuh mereka bisa bulanan tuh jutaan karena dikasih dari keluarga gitu. Jadi karena ini masih baru banget berubah, mereka itu lebih concern ke perubahan sistemnya dibandingkan dengan gajinya. Kebayang nggak ya maksudnya? Gitu. Jadi lebih ke mereka tahu gaji mereka ini tuh jadi seperti ini karena perubahan sistem tadi. Gitu. Dari boleh terima tip dan menjadi tidak gitu ya? Iya, itu. Jadi concernnya bukan karena gajinya mungkin tidak penting, gaji tentu penting ya, ini makanya jadi concern juga gitu bagi mereka. Tapi yang disorot itu tuh adalah perubahannya. Gitu. Begitu sih. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi di alasan bekerja, saya ada bertanya di alasan bekerjanya, masing-masing sih berbeda ya, gitu. Hingga saat ini kalau untuk EN, hingga saat ini bertahan karena merasa bertanggung jawab pada lansia yang dirawat dan ingin mendapat kasih sayang sosok ibu, karena ibunya sudah meninggal dari usia remaja. Kemudian untuk JO itu alasan bertahannya karena jam kerjanya tadi yang dirasa lebih fleksibel dibandingkan jam kerja sebelumnya. At least kalau ini katanya dia mau istirahat, ya dia bisa istirahat aja. Walaupun abis itu harus kerja lagi. Kalau dulu
seingat saya ya, dari yang seingat saya ngambil data dengan JO ini, beliau tuh dulu kerja di bengkel yang harus standby di luar dari awal sampai akhir gitu. Jadi nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain menurut beliau ya. Gitu. Sehingga menurut beliau seperti ini, seperti sekarang ini itu dapat makan, dapat tempat tinggal, terus abis itu juga jam kerjanya itu tidak harus standby berdiri terus, itu jadi dirasa lebih fleksibel. Kemudian kalau IR tadi bertahannya karena memang ingin merawat, memang keinginannya untuk bekerja seperti itu. Kalau FA alasan bertahannya karena memang masih ingin tinggal di Jakarta. Kalau AE karena masih ingin tinggal di Jakarta juga. Kalau TK karena belum dapat pekerjaan yang lebih baik. Gitu. Gitu sih. Jadi itu alasan-alasan mereka bertahan di tempat kerja yang sekarang. Artinya yang memang bertahan bekerja lama di sana karena memang motivasi internalnya memang di situ gitu ya, atau karena memang suaminya memang bekerja di sana? Suaminya bekerja di sana, Suami beliau bekerja di juga sana. keluarganya dari yayasan. Gitu. Jadi beliau tidak merasa ada problem dengan tinggal di sana. Tinggal di sana, udah terbiasa gitu ya. Oke. Kira-kira gitu Mas Paulus ya. Ini halo Mas, ada komen Mas? Saran ke yayasan karena apakah memang nggak dikasih sekarang karena tadi yayasannya tertutup ya nggak mau terima. Iya. Betul. Itu serius agak lupa kejawab ya Pak. Iya, itu awalnya saya cantumkan, kemudian setelah diskusi dengan, mungkin Prof udah agak lupa ya, tapi waktu itu diskusi dengan Prof dan Buit, kita memutuskan untuk tidak dicantumkan gitu, karena waktu dibawa kan akan dibawa ke yayasan. Gitu. Oke. Jadi tidak dicantumkan dengan pertimbangan Terima itu. kasih ya. Baik, terima kasih Mas Paulus, Mbak Rahel. Ini saya di kolom chat sangat tertariknya mendengar ceritanya Mbak Fenty ini karena lansia juga rencananya akan dibuat sekolah biar bisa tangguh sehingga kedepannya caregiver akan terbantu. Mbak Fenty, halo Mbak Fenty. Mana Mbak Fenty nih? Saya ingin mendengar karena kayaknya kok ininya ya, apa namanya, siklus hidup manusia itu lahir ya, kemudian menjadi anak-anak, sekolah gitu kan ya, setelah sekolah bekerja, menikah, menjadi lansia, kok Pak Fenty sebutkan disuruh sekolah lagi gitu kan ya, rencananya akan sekolah lagi, kan berarti kembali ke masa-masa setelah lahir kan gitu ya. Oke, kalau akan bagus nih ketika Mbak Fenty bisa ceritakan kepada kita, ini menarik bagi saya karena sekarang lansia tuh sampai di kampung-kampung itu sudah ada senam lansia gitu ya. Dulu nggak pernah ada itu, sekarang sudah ada. Tapi Mbak Fenty tadi sebutkan di sini rencananya akan dibuat sekolah untuk para lansia. Ini sangat menarik ini. Ya mudah-mudahan cepat terwujud nih apa yang disampaikan Mbak Fenty tadi ya. Baik teman-teman, tampaknya waktu kita juga sudah habis sampai di sini ya. Jadi kita banyak masih perlu diulas mengenai peran caregiver ya, baik di Panti Werda ataupun barangkali yang lain, atau ini tadi dibahas mengenai caregiver yang sifatnya formal. Nah, kalau informal dan keluarga seperti itu, apakah juga akan ada stresnya seperti yang Mbak Rahel tadi sebutkan atau bagaimana? Nah, itu kita juga belum tahu dan tampaknya di UNTAR juga masih perlu dikaji lebih jauh lagi mengenai hal-hal seperti itu ya. Baik, teman-teman, ya, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada malam ini terkait dengan caregiver di Panti Werda, ya. Namun sebelum itu, sekali lagi terima kasih Prof. Marat dan Mbak Rahel yang sudah sharing pada kita kali ini, memberikan inspirasi, ya. Pekerja-pekerja yang saya anggap dalam tanda kutip itulah pekerja-pekerja yang sangat-sangat sosial gitu ya, dan masih bertahan di sana walaupun tadi Mas Paulus tanya kok bisa bertahan ya dan lain sebagainya. Ini orang-orang PIO bisa juga cek nih korelasi antara gaji dengan pekerjaan caregiver di sana gitu ya. Baik teman-teman, selamat malam sampai di sini. Namun sebelum itu saya minta kepada Sis Hartina untuk memberikan kenang-kenangan. Nah, ini kepada Profesor Dr. Samsunuyati Maraat, psikolog,
ya, diberikan sertifikat kenang-kenangan sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema stres pada caregiver lansia di Panti Werda 15 Maret dari Kaprodi Psikologi Jenjang Magister. Prof, berkenan untuk diterima, Prof. Ya, terima kasih sekali. Saya terima. Baik, terima kasih, Prof. Kita kasih aplaus pada Prof. Terima kasih banyak atas sharing-nya pada malam ini. Ya, yang kedua, silakan Sartina, sertifikat juga diberikan kepada saudari Rendeman Rahel Ruru, Magister Psikologi Psikolog, sebagai narasumber pada kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema stres pada caregiver lansia di Panti Werda, Jakarta, 15 Maret 2023. Ketua Program Studi Psikologi Jenjang Magister Putu Tommy Suyasa. Boleh Mbak Rahel berkenan untuk diterima. Terima kasih. Baik, teman-teman, tepuk tangan yang meriah dong. Jangan 1-2 orang saja. Silakan tepuk tangan pakai reaksi ya, pakai reaction, karena acara ditunggu-tunggu sama teman-teman adalah acara yang foto-foto terakhir ini. Saya yakin akan bertambah yang open cam nih terakhir ini. Silakan open cam dulu ya. Sis Sartina, silakan Sis. Ya, baik. Selamat malam para peserta. Mohon membuka kameranya untuk dokumentasi kegiatan malam ini. Pak Tommy, ada Pak Tommy. Selamat malam Pak Tommy. Halo Pak. Nggak lihat Pak, mohon maaf Pak. Bapak Ibu. Enggak apa-apa, saya tadi maaf saya agak ya apa tadi ada pertemuan Pak. Maaf ya Prof. Terlambat. Ikut potret aja. Ya, ikut potret. Siap. Ya, baik. Masih ada lagi yang mau buka kamera supaya Terima kasih Prof. Pak Made, Mbak Randeman. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih. Tadi Pak Suli nanya udah. Baik, saya akan bantu dokumentasi untuk halaman pertama ya. Semuanya 1, 2, 3. Baik, saya akan ke halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Sartina, teman-teman semuanya masih semangat. Terima kasih. Kita akan tetap laksanakan forum diskusi ilmiah walaupun di bulan puasa. Saksikan untuk tema kita di minggu depan. Terima kasih banyak dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Made, Kak Rahel.